Di kota-kota besar, saya telah menjadi sapi dan kuda selama bertahun-tahun, bekerja lembur setiap hari. Akibatnya, perusahaan mengatakan akan memberhentikan saya. Sekarang, saya bahkan tidak bisa membayar sewa. Saya hanya bisa kembali ke desa. Tidak, itu tidak berhasil. Saya harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Semakin cepat semakin baik. Tuan rumah memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi kaya. Sistem perburuan harta karun terkuat. Penjilidan berhasil. Sistem. Hal ini, bukankah hanya dalam novel? Paket hadiah pemula mulai didistribusikan, memperkuat fungsi fisik inang, meningkatkan kebugaran fisik. Ini seperti tubuh. Ini jauh lebih kuat. Ini adalah mimpi. Itu menyakitkan. Bukan mimpi. Pindai fitur geografis Gunung Yucang. Peta harta karun berhasil dibangun. Itu adalah peta perburuan harta karun di gunung. Terdeteksi di kaki gunung di sini. Ada tanaman ginseng berusia seabad. Rute perburuan harta karun telah berhasil direncanakan. Ginseng 100 tahun. Sekarang ini, ginseng langka dalam 30 atau 40 tahun di gunung belakang desa kami. Akan ada ginseng berusia 100 tahun. Sekarang diharapkan menghasilkan uang. Ikuti rute peta harta karun. Anda dapat menggali ginseng berusia seabad di sini. Saya juga tidak membawa apapun alat untuk menggali tanah. Lupakan saja. Menggali dengan tangan. Aduh, itu menyedihkan. Kuku menggali dan berdarah. Ini juga terlalu sulit untuk digali. Pengingat ramah. Ada skop kecil di gudang sistem. Pilih kuas. Ini dapat digunakan untuk menggali lubang dan menggali tanah. Tuan rumah? Ada hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya tidak mengatakannya sebelumnya. Tuan rumah tidak bertanya. Ekstrak beliung. Ini adalah ginseng berusia seabad. Saya tidak tahu apa itu ada di pasaran. Berapa banyak yang bisa dijual? Lupakan saja. Pulang dulu. Lihatlah kakek. Kakek. Selatan-selatan. Kakek, aku kembali. Nanan, mengapa kamu kembali? Saya tidak bisa memberitahu kakek saya. Saya dipecat dari perusahaan. Jika tidak, dia akan khawatir. Hahaha. Kakek. Perusahaan. Ah, beri aku liburan. Oh. Dan itu juga cuti berbayar. Jadi kembalilah dan sampai jumpa. Itu bagus. Anda berasal dari desa kami, satu-satunya mahasiswa. Berapa banyak anak muda yang ada di desa? Saya sangat iri. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan? Hai kakek. Tidak perlu. Saya memakannya dalam perjalanan pulang. Oke. Kakek. Anda lihat. Anda sudah tua dan rambut Anda putih. Kamu anak. Saya di usia remaja. Bisakah rambut tidak putih? Saya ingat ginseng. Memiliki tekanan darah yang stabil, memperkuat fungsi jantung, mengatur lipid darah dan gula darah. Khasiat dalam mencegah pembekuan darah. Hal utama adalah, ini juga melindungi hati dan memperlambat penuaan. Jika Anda merebus satu untuk kakek, sup ginseng 100 tahun, mungkin bisa dilakukan. Efek anti penuaan. Kakek, lihat. Inilah yang baru saja saya gali di pegunungan. Ginseng. Anda. Kakek, lihat. Inilah yang baru saja saya gali di pegunungan. Ginseng. Anda. Anda pergi ke pegunungan. Mengapa kamu tidak patuh, nak? Anda lupa orang tua Anda. Itu adalah pergi ke pegunungan dan berada dalam bahaya. Keberadaannya masih belum diketahui. Ada banyak penduduk desa di desa kami. Pergi ke Gunung Yucang untuk berpetualang. Belum kembali sejauh ini. Anda. Gunung itu dikutuk. Kakek yang aku kenal. Tapi, Gunung Yucang dikutuk. Ini tidak kredibel. Saya akan mengambil ginseng ini. Aku hanya ingin memberimu rebusan untuk diminum. Biarkan Anda mengisi kembali tubuh Anda. Saya tidak minum. Meskipun benda ini ditambah, itu terbakar. Mimisan mudah. Hai. Ginseng ini. Anda dapat menukarnya dengan sejumlah uang. Sungguh. Saya mendengar bahwa ada satu di kota, perkebunan barang gunung. Penduduk desa-desa Kiliba. Buat beberapa barang gunung di ibu kota. Pergi kepadanya untuk menjualnya. Anda ginseng liar. Dilihat dari penampilannya. Itu bisa dijual seharga puluhan dolar. Puluhan dolar. Kakek, maka aku. Hai kakek. Mau kemana? Pergi ke rumah tetangga. Pinjam beberapa telur. Membuatkan Anda sup tetes telur untuk diminum. Telur dipinjam. Saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Nafan yang bekerja di kota besar. Kakek ada di rumah sendirian. Kehidupan seperti apa yang Anda jalani? Sepertinya, ginseng lebih penting daripada uang. Itu harus segera mungkin. Jadikan keluarga kaya. Biarkan kakek menghabiskan uang. Tidak perlu takut dengan awal dan ekor. Bos. Apakah ginseng liar dipanen? Adik laki-laki, lihatlah kamu berpakaian sangat lusuh. Barang bagus apa yang bisa ada? Mereka yang berusia di bawah 20 tahun tidak akan dikenakan biaya. Saya memiliki 100 tahun ini. Apakah Anda menerimanya? HMPH. Memberi Anda mata yang panjang.
Saudara laki-laki, saya baru saja tersinggung. Saya minta maaf kepada Anda. Ginseng ini. Ini memang ginseng berusia seabad. Anda sangat beruntung. Di mana Anda menggali ginseng ini? Itu digali oleh Gunung Yuchang di belakang. Jika Anda menerimanya, berikan saja harga. Jika Anda tidak menerimanya, pergilah bertanya di tempat lain. Adik laki-laki. 1. Meskipun ginseng Anda berusia 100 tahun. Tapi itu kecil. Dan Anda melihat janggut ginseng orang ini. Beberapa lagi rusak. Mempengaruhi harga. Dengan cara ini, Anda menjual dengan tulus. Saya dengan tulus menerimanya. Harga tetap adalah 100.000 yuan. Itu bisa dijual dengan begitu banyak uang. Saya bekerja keras di kota besar. Anda tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang dalam setahun, tetapi mereka semua mengatakan bahwa tidak ada kelicikan dan tidak ada bisnis. Bos ini mungkin menurunkan harga. Hai. Mengapa kamu pergi, adik laki-laki? Bos. Ini adalah harga yang Anda minta. Itu tidak benar. Saya akan pergi ke tempat lain dan melihatnya. Anda dapat memberitahu saya harga di hati Anda. Kita bisa berbicara. Bos, ini adalah ginseng berusia seabad. Aku tidak ingin banyak uang darimu. Sisi tahun ini. 100 tahun adalah 1 juta. Itu 10.000 setahun. 100 tahun adalah 1 juta. Terlalu mahal. Di seluruh perkebunan barang pegunungan ini, tidak mungkin menawarkan harga setinggi itu. Meskipun dikatakan sebagai ginseng berusia seabad, tapi itu bukan mahakarya. Anda benar-benar ingin menjual. Ambil lipatan menjadi 500,000. Bos, Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Ayo lakukan. 700,000. 600.000 batang. Saya membawa begitu banyak uang tunai hari ini. Itu sebenarnya bisa dijual dengan harga tinggi 600.000 yuan. Itu telah banyak melampaui harapan saya. Tampaknya akan mengandalkan sistem perburuan harta karun di masa depan. Anda bisa menghasilkan banyak uang. Oke. Satu tangan uang dan tangan lainnya barang. Kesepakatan. Datang dan berikan Anda 600.000. Hai adik laki-laki. Apakah Anda tidak menghitung poin? Bos. Anda bisa berada di tempat yang begitu besar. Mountain Goats Manor melakukan bisnis di dalam. Reputasi juga terjamin. Saya tidak akan memesan jumlah ini. Hai. Adik laki-laki. Ini adalah kartu nama saya. Di masa depan, akan ada ginseng liar, produk yang bagus. Ingatlah untuk memikirkan saya terlebih dahulu. Harganya benar-benar dijamin untuk kepuasan Anda. Tidak masalah. Kakek, aku kembali. Kelinci kecil. Aku baru saja kembali dan tidak dapat menemukanmu. Kemana kamu pergi sore hari? Aku tidak bisa tinggal bersamamu di rumah, kan? Kakek. Cara Anda berdebat dengan saya sangat tampan. Orang-orang lama saya kehilangan gigi mereka. Di mana itu tampan? Makan. Ada anggur dan daging. Makanan ini, seharusnya kakek, saya meminjamnya dari rumah tetangga. Kakek. Anda akan berada di masa depan. Jangan bekerja terlalu keras. Cucu bisa mendapatkan uang. Seluruh hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun keluarga kami miskin, tapi jangan mencuri atau merampok. Jangan melakukan hal-hal buruk. Jika anak Anda berani melakukannya, melanggar hukum. Lihat aku tidak mematahkan kakimu. Kakek. Saya berada di siang hari, pergi ke perkebunan barang gunung di kota itu. Oh, ini adalah uang yang dihasilkan dari penjualan ginseng. Ada 600.000. 600,000. Ginseng yang Anda gali di siang hari. Itu bisa dijual dengan begitu banyak uang. Ya, kakek. Dahulu kala. Anda bekerja keras untuk menarik saya besar. Di masa depan, saya akan menghormati Anda. Anda dapat menikmati berkat-berkat. Di masa depan. Beli apapun yang Anda inginkan. Belanjakan uang. Bisa mewah. Kakek. Banyak orang sudah tua. Tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi uang ini. Kakek menyimpannya untukmu. Untuk menikahi menantu perempuan. Hahaha. Ayo. Hari ini. Ayo lakukan. Minum. Saya bangun pagi-pagi. Mulai perburuan harta karun saya. Hasilkan banyak uang. Sistem. Buka perburuan harta karun saya. Tuan rumah membuka perburuan harta karun baru. Temukan reishi merah. Rute berburu harta karun berhasil direncanakan. Jarak dari tanah harta karun. Jaraknya 5.000 meter. Dan sepertinya telah memasuki perut gunung. Jika Anda tidak pergi ke sarang harimau, bagaimana Anda bisa menemukan anak harimau? Mari kita ikuti dengan cepat. Mari kita ikuti dengan cepat. Kakak yang kuat. Linan, anak ini. Kemarin, saya menggali ginseng liar berusia seabad, menjual banyak uang di perkebunan barang gunung. Itu sudah menyebar. Tapi saudara kita adalah Fana. Gali di dekatnya selama setengah hari. Saya tidak melihat bayangan ginseng liar. Kakak yang kuat. Linan sekarang, jauh ke dalam perut gunung. Apa yang harus kita lakukan? Pergilah saudara-saudara, ikuti dia. Apa? Saya ingin menindaklanjuti. Kudengar gunung ini terkutuk. Ada yang pergi dan tidak kembali. Saya takut pada bola. Kekayaan dan bahaya dicari. Gali ginseng liar. Mari kita lakukan nanti. Tidak perlu menjadi gangster lagi. Pergi. Pengingat ramah. Ada mata di belakangnya.
Hai Linan. Bukankah Anda bekerja di kota besar? Mengapa kamu kembali? Mengapa kamu kembali? Oh, aku mengerti. Anda tidak bisa bergaul di luar, kanan. Wang Zuang. Anda adalah seorang gangster. Ini adalah kaki seekor anjing di belakangnya. Bagaimana? Apakah kamu ingin berkomplot melawanku? Siapa yang mengikuti Anda? Kami menggali di sini. Kami sedang menggali. Menggali dan menggali. Ayo, cepat. Hai. Bagaimana dengan orang-orang? Saya melarikan diri oleh anak ini lagi. Untungnya, sistem sebelumnya. Memperkuat keterampilan fisik saya. Biarkan saya mempercepat. Secepat kilat. Menyingkirkan ekor Wang Zuang. Menemukannya. Ini adalah Ganoderma merah. Saya akan pergi ke ular sebesar itu. Saya akan pergi ke ular sebesar itu. Atau generasi yang lebih tua akan mengatakan, ini dekat dengan harta langit dan bumi, akan ada binatang buas yang menjaganya. Benda ini penuh dengan harta karun. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang melawan binatang buas itu, dan memenangkan pembunuhan balik. Fungsi fisik tuan rumah. Memperkuat peningkatan lagi. Tidak buruk, tidak buruk. Rasakan tubuh Anda penuh kekuatan. Saya merasa sekarang. Itu bisa udara. Halo, Bos Lee. Saya menjualnya kepada Anda kemarin. Linan dari ginseng berusia seabad. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda menerima Ganoderma merah? Oh iya. Ada juga ular hijau besar seberat 300 pon. Apa? Anda benar-benar bisa mendapatkan ini. Saya yakin saya akan menerimanya. Cepat, cepat, dapatkan kepada saya. Saya ingin melihat barangnya dulu. Kemudian saya akan memberi Anda harga. Oke. Bos Lee, apa maksudmu? Aku akan mengirimkannya kepadamu sepanjang jalan, tapi Anda tidak menerimanya. UPS, Saudara Lin. Jangan salah paham. Saya pasti akan menerimanya. Tapi bukan saya yang menerimanya. Hai, Anda pernah mendengarnya? Kamar Dagang Bintang dan Bulan. Saya belum pernah mendengarnya. Kalau begitu izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Kamar Dagang Bintang dan Bulan ini adalah seluruh ibu kota provinsi kami. Salah satu yang terbaik. Perusahaan terkemuka. Tepat sebelum Anda datang ke sini. Di lingkaran barang gunung. Merilis berita. Untuk membeli Ganoderma lucido merah dengan harga tinggi. Pengakuisisi lainnya. Tidak diperbolehkan mengumpulkannya secara pribadi. Jika ditemukan oleh Kamar Dagang Bintang dan Bulan, akan dibalas. Jadi, Anda tidak berani menerimanya. Apakah Anda takut tidak akan bisa menyingkirkannya? Iya. Namun, saya bisa bawa Anda ke kamar dagang Starmoon. Kemudian Anda menjual barangnya. Bagaimana dengan Anda? Beri saya beberapa biaya layanan komisi. Itu saja. Jadi berapa banyak komisi yang Anda inginkan? 5 juta. 5 juta. Anda merampok bank? Anda. Aduh. Jangan pergi. Hai Saudara Lin. Kemudian tunggu dan dengarkan saya. Kamu menggali Ganoderma lucido merah itu. Saya hanya melihat penampilannya. Setidaknya yang terbaik. Setidaknya bisa dijual seharga 10 juta. Saya menarik 50%. Tidak banyak. 10 juta. Begitu banyak, tentu saja. Tapi aku tidak memimpinmu. Pergi ke kamar dagang Bintang dan Bulan. Anda bahkan memiliki gerbang di sana. Tak satu pun dari mereka bisa masuk. Jadi saya ingin 5 juta komisi. Tidak banyak. Dan saya juga bertanya. Alasan kamar dagang Bintang dan Bulan untuk menemukan Ganoderma merah. Ini adalah pihak yang dipercayakan. Dipercayakan oleh lelaki tua dari keluarga Wu. Saya mendengar. Tuan Wu. Benda ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Ketika saatnya tiba, Anda bisa menanyakan harga. Mungkin seseorang, 100 juta juga bersedia menerimanya. Hei ya. Tuan Wu, pernahkah Anda mendengarnya? Saya belum pernah mendengarnya. Orang seperti apa Anda? Saya belum pernah mendengarnya. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Keluarga Wu ini. Di dunia barang liar. Dunia barang antik, dunia bahan obat, mereka semua adalah status tingkat raksasa. Jika Anda bisa mendapatkannya, bantuan Tuan Wu. Paruh kedua hidup saya. Anda bisa membayangkannya. Kehidupan seperti apa yang bisa saya jalani? Ini tergantung pada apa yang Anda katakan. Cukup masuk akal. Lalu ayo pergi. Masuk ke mobil saya. Ayo pergi ke kamar dagang Starmoon sekarang. Lalu apa yang harus saya lakukan dengan ular hijau anjing saya? Taruh di bagasi mobil saya. Untuk mengambil alih. Lihat apakah kamar dagang Starmoon menerimanya. Oke. Pergi. Ayo, di sini. Bos Lee. Anda tidak baru datang ke sini kemarin, menjual ginseng berusia seabad. Hal-hal baik apa yang harus dibawa kali ini? Saya hari ini, bawa kamar dagang Bintang dan Bulan Anda. Hal yang saya cari. Maksud Anda Ganoderma merah? Kanan. Ini adik laki-laki saya. Menggali di pegunungan. Benar-benar liar. Itu mungkin kali ini, aku akan mengecewakanmu. Setengah jam yang lalu, teman sekelas presiden ada di sini, juga membawa Ganoderma merah. Presiden Lin menerimanya. Diambil terlebih dahulu. Sudah berakhir. Saya khawatir. Sia-sia. Bisakah Anda mengakomodatif? Ganoderma lucido merah saya. Tapi itu yang terbaik. Kemudian saya akan menelepon dan bertanya, hei, oke. Hai Tuan Lin.
Bos Lee di sini. Ini juga di sini untuk mengirim Ganoderma merah. 6 Anda dapat mengirimkannya untuk melihat. Oke. Presiden mengatakan, Anda dapat lihat barangnya terlebih dahulu. Kamu ikut denganku. Pergi. Lin Sui. Kami semua adalah teman sekelas lama. Nachi Ganoderma. Anda mengambil semuanya dan lihatnya. Sudah lebih dari setengah jam. Saya juga bisa mengambil jamur. Meniru Ganoderma Lucidum. Tidak bisakah kamu berbohong padamu? Laut musim panas. Tidak keberatan. Banyak perantara akhir-akhir ini. Semua barang palsu berpura-pura menjadi Ganoderma merah. Meskipun kami alumni. Tapi saya juga harus memeriksa dengan jelas. Lagi pula, kamar dagang bintang dan bulan saya itu ditugaskan oleh keluarga Wu. Bertanggung jawab. Kemudian jika Anda optimis, cepat berikan kepada Tuan Wu. Kirimkan. Saya menunggu. Panjat pohon besar keluarga Wu. Mendapat pesanan besar keluarga Wu. Bagaimana dengan kerjasama? Hei, kamu harus membantuku. Itu benar, teman sekelas lama. Selama saya naik ke keluarga Wu. Ketika saatnya tiba. Bagaimana kalau kamu menjadi pacarku? Jadi Anda mengambil Ganoderma Lucidum merah. Saya datang untuk berteman dengan keluarga Wu. Atau datang kepadaku. Jadilah pacarmu. Hei, ada keduanya. Anda tahu. Ketika saya kuliah. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Tapi aku tidak menyukaimu. Di masa depan, Anda tidak memiliki pikiran seperti itu lagi. Jika tidak, kami alumni tidak ada hubungannya. Aduh. Tuan Lin. Sabuk akan datang. Halo Tuan Lin. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini Linan. Ini adik laki-laki saya. Itu dia. Ganoderma Lucidum merah liar digali. Dilihat dari pengalaman saya selama bertahun-tahun. Munculnya Ganoderma merah. Raih yang terbaik. Bagaimana situasinya? Tuan Lin menatap mata Linan. Ada yang salah. Mungkinkah keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama? Jika itu masalahnya, saya tidak akan. Sudahkah Anda menjadi mak comblang untuk 2 orang? Saya tidak mengharapkannya. Presiden wanita kamar dagang Star Moon. Ternyata itu adalah salju hutan bunga sekolah perguruan tinggi. Linan. 3 tahun setelah lulus dari universitas, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saya juga tidak mengharapkannya. Mantan bunga perguruan tinggi. Ternyata, Presiden wanita kamar dagang bintang dan bulan. Saya ingat pertemuan itu di perguruan tinggi. Anda tampaknya tidak seperti itu juga. Saya seorang gadis kaya. Tidak mungkin. Setelah lulus kuliah, saya tidak ingin mencari pekerjaan dari rumah. Tapi saya menabrak tembok lagi dan lagi, jadi saya harus pulang. Jaga harta keluarga. Apakah akar teratai patah? Selama kuliah. Linan dan Lin Sui. Ini hanya masalah emosi. Kali ini saya bertemu lagi. Mata ditarik lagi. Itu benar. Saya baru saja mendengar resepsionis di meja depan. Anda memiliki Ganoderma merah, bukan? Ah iya. Linan. Ketika saya masih kuliah, saya memperingatkan Anda. Kemiskinan tidak takut. Tapi Anda harus ambisius. Setelah Anda lulus, jangan melakukan pekerjaan eksplorasi yang baik. Datang ke sini. Kesenangan seperti apa yang Anda lakukan? Dia juga mengatakan bahwa dia menderita Ganoderma merah. HMPH. Yo, mengapa aku tidak mengenalimu? Sia mengomel. Sekarang lihatlah Anda berpakaian bagus. Ini sangat seperti seseorang. Itu benar. Saya sekarang, manajer umum perusahaan Donghai. Bagaimana? Setelah Anda lulus. Bagaimana? Kembali ke desa untuk memulai bisnis. Dengarkan artinya. Itu pengangguran, bukan? Saya kembali ke kampung halaman saya untuk beristirahat. Linan. Anda tidak melakukannya dengan baik. Presiden Lin. Ini digali di gunung di belakang rumah saya. Anda memberikan mata panjang, itu saja. Sangat kecil. Warnanya tidak cerah. Penutup payungnya kasar dan kering. Tidak ada kehalusan atau kelezatan. Ini juga layak disebut Ganoderma merah. Linan. Ayo, saya akan memberi Anda 200 yuan. Naik taksi pulang. Jangan malu di sini. Laut musim panas. Anda terus melakukannya. Kata-kata mempermalukan Linan. Saya meminta Anda untuk menghormati. Jika tidak, saya tidak keberatan mengundang Anda keluar dari kantor saya. Oh, Lin Sui. Saya tidak bermaksud mempermalukan Linan. Tapi itu benar-benar. Kalian berdua adalah alumni saya. Saya juga tidak bias. Segera setelah itu, keluarga tiba. Seseorang akan dikirim untuk memeriksa Ganoderma merah. Harga. Kalian berdua membicarakannya sendiri. Xiao Sui. Ketika saya datang, dengarkan resepsionis Anda. Hari ini, ada 2 orang lagi yang memberikan Ganoderma Lucidum. Bulau. Anda tidak sehat. Mengapa kamu datang sendiri? Itu karena kesehatannya. Itu sebabnya saya berpikir. Temukan dengan cepat. Ganoderma Lucidum asli memperpanjang hidup. Kalian berdua anak muda. Punya Ganoderma Lucidum merah? Bulau. Nama saya Xiahai. Dia adalah manajer umum perusahaan Donghai. Inilah yang saya temukan untuk Anda. Ganoderma Lucidum merah. Keaslian terjamin. Biarkan saya melihat penampilannya. Ganoderma Lucidum merah ini. Penutup payung berwarna merah tua. Penuh warna. Halus dan tidak reflektif. Dari penampilan. Ini ornamen yang sangat bagus. Bulau. Inilah yang saya temukan untuk Anda. Ganoderma Lucidum merah. Apakah ini untuk saya? Iya. Lalu mengapa menyiapkan yang palsu? Buang-buang waktu saya. Ini. Palsu. Wu tua. Apakah Anda memalingkan muka? Ganoderma Lucidum merah ini, saya menghabiskannya. Dibeli dengan harga tinggi. Ini istimewa. Untuk menyenangkan Anda. Saya berada di dunia barang liar.
Dunia barang antik. Dunia bahan obat. Bos besar dari 3 alam. Semua orang di lingkaran mengetahuinya. Saya ingin membeli Ganoderma merah. Mereka semua ingin menyenangkan saya. Tapi tidak bisa. Palsu. Ini dan itu. Sama sekali tidak. Apa yang Anda tertawakan? Ganoderma lucidum Anda yang rusak itu juga harus palsu. Milik. Sama sekali tidak. Bagaimanapun, itu diperoleh melalui sistem berburu harta karun. Ini Linan. Alumni saya. Meskipun Ganoderma lucidum merahnya sedikit lebih kecil, tetapi Anda juga harus melihatnya. Oke. Ganoderma lucidum merah ini. Penutup payung berwarna merah tua. Tepinya berwarna putih. Dagingnya berwarna coklat dan memiliki banyak serangga dan katak. Ini adalah hal yang nyata. Murni alami dan liar. Itu masih kualitas terbaik. Apa? Ganoderma merah Linan. Ini adalah hal yang nyata. Ini sama sekali tidak mungkin. Saya mencari benda ini. Sudah 3 bulan. Saya tidak dapat menemukannya lagi. Saya khawatir. Itu akan dikubur di Loes. Akhirnya, Kaisar hidup sesuai hati. Katakan. Ganoderma merah ini. Berapa banyak yang Anda inginkan? Ini. Ini. Ganoderma lucidum merah ini sangat langka. Saya membelinya dengan harga 2 kali lipat. Bagaimana? 2 kali lebih banyak. Keberuntungan macam apa yang dilakukan Linan? Hai penatua Wu. Ganoderma lucidum merah Linan. Pasti palsu. Ketika saya bertemu dengannya, dia adalah orang miskin. Tidak mungkin. Dapatkan Ganoderma merah ini. Dan, dia kasar. Itu hanya orang pedesaan. Nenek moyang Anda berusia 3 generasi. Mereka semua adalah orang pedesaan. Biarkan saya mendengar Anda mengatakan sesuatu lagi. Orang-orang pedesaan tidak baik. Aku akan membiarkanmu menghilang di kota ini. Keluar. Harga yang saya berikan. Apakah Anda puas? Tidak puas. Saya akan gandakan harga. Ya, tidak. Wulau, Anda batuk darah. Saudara laki-laki, sejujurnya, aku tidak akan membelinya dari orang tua. Saya tidak bisa bertahan lagi. Ganoderma lucidum merah ini sangat dibutuhkan untuk bantuan, kata dokter. Itu tidak akan berhasil paling lama 3 hari lagi. Hari ini. Bisa datang ke sini. Verifikasi Ganoderma lucidum merah. Itu sudah tubuh yang kuat. Jadi saudara-saudara, saya mohon Anda untuk membuat harga jual kami Ganoderma merah ini. Sebagai pengawal. Anda benar-benar bisa kehilangan muka, berlutut dan memohon. Anda dapat melihat Wulau. Dia memperlakukan orang dengan baik. Dan Ganoderma lucidum merah ini adalah obat yang menyelamatkan nyawa. Selamatkan nyawa. Dia juga membangun pagoda 7 tingkat. Jika saya mengumpulkan uang, selalu terasa tidak pantas. Ayo lakukan. Wulau. Saya menaruh Ganoderma lucidum ini. Ini dia. Tidak ada uang. Sudah berakhir. Pengiriman gratis. Kemudian komisi saya sebesar 5 juta. Bukankah itu hilang? Iya. Sebelum saya datang, saya juga memikirkannya. Ambil Ganoderma lucidum merah dan jual dengan banyak uang. Tapi sekarang saya memikirkannya lagi. Selamatkan nyawa. Lebih penting daripada menghasilkan uang. Tapi sebelum datang, Bos Li yang dijanjikan. Saya ingin menjual Ganoderma lucidum merah seharga 5 juta sebagai hadiahnya. Adik laki-laki. Anda ceria. Orang tua itu tidak akan sopan padamu. 5 juta ini. Keluarga Wu kami, bayar atas nama Anda. Dan orang tuaku berhutang padamu. Anugerah penyelamatan hidup yang luar biasa. Ini adalah token dari keluarga Wu. Mewakili lelaki tua di dunia antik. Dunia barang liar. Otoritas industri bahan obat. Dan status. Nanti. Jika ada yang berani menggertak Anda. Tampilkan token ini. Anda dapat menyesuaikan keluarga Wu kami, semua sumber daya dan koneksi. Untuk kegunaannya sendiri. Orang tua itu. Terima saja Ganoderma merah ini. Kembali dan selamatkan hidup Anda. Hei ya. Ini Bos Li. Ya. Pergi. Kembali dan dapatkan uang dariku. Silakan. Hei, oke Wulau. Tuan Lin. Jika tidak terjadi apa-apa. Sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Hei, Linan menunggu. Bagaimana dengan Anda? Masih mengikuti perguruan tinggi? Sama pemalu dan pemalu. Saya. Kadang-kadang, dia ingin memanfaatkan saya. Saya tidak malu. Oh iya. Tidak malu. Anda sangat berani. Saya ingat hari-hari kuliah saya. Dia juga menulis surat darah kepada saya. Kemudian Anda. Tidak, saya tidak setuju. Tidak, saya tidak setuju. Saya melihat buku darah saat itu. Semua ketakutan. Beraninya Anda setuju. Tuan Lin. Atau. Lepaskan dulu. Ayo ngobrol lagi. Saya minta maaf. Saya. Lupa. Tidak apa-apa, saya mengerti. Bahwa, Tuan Lin. Bahwa. Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Saya akan kembali dulu.
Saya tidak tahu. Lin Nan melihatku kali ini. Apakah masih sama seperti sebelumnya? Seperti saya. Namun, berapa lama saya bisa hidup? Pulau memiliki Ganoderma Lucidu merah untuk memperpanjang hidupnya. Dan saya. Yang dibutuhkan adalah Honisukle Naga. Naga Honisukle adalah harta karun dunia. Itu benar. Saya baru saja mendengar Lin Nan berkata, Ganoderma merah itu. Itu dipetik di gunung di belakang rumahnya. Naga Honisukle itu, apakah mungkin juga untuk menemukannya? Tuan Lin, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Saya di sini kali ini. Selain Ganoderma merah, saya punya satu hal lagi. Seekor ular hijau besar dengan berat lebih dari 300 pon. Ini dia. Kemudian seseorang memberikan hadiah kepada seorang wanita. Kirim ular. Namun, karena Anda memberikannya kepada saya, maka saya pasti akan menerimanya. Ah bagus. Bagaimana dengan ular? Itu ditempatkan di bagasi Bos Lee. Oke, saya akan kembali dulu. Selamat tinggal. Hai. Pada siang hari, itu akan menjadi Ganoderma merah dan ular hijau besar. Dikirim. Malam ini, Anda harus menemukan beberapa bayi yang baik. Sistem. Buka perburuan harta karun saya. Pengingat ramah. Misi berburu harta karun Gunung Yuchang. Penyelesaian telah mencapai 50%. Dapat diaktifkan. Tahap selanjutnya dari perburuan harta karun. Tantang kesulitan berburu harta karun. Apakah akan meningkatkan peta harta karun? Peta harta karun juga dapat ditingkatkan. Oh, tingkatkan dengan cepat. Memicu perburuan harta karun baru. Itu jauh di pegunungan Yuchang. Pada ketinggian 3.500 meter. Ada harta karun tingkat tinggi yang tersembunyi. Kesulitan misi. Lanjutan. Saya akan pergi. Harta karun di ketinggian 3.500 meter. Tapi dari gunung ini. Mendaki ke puncak gunung itu. Untuk mencapai tujuan. Tuan rumah. Ada kesulitan. Kita harus menghadapi kesulitan. Jangan menjadi pria yang pemalu. Sistem. Anda benar. Sebelum. Itu juga telah diperkuat secara fisik. Fungsi dalam semua aspek. Saya harus mencobanya. Ini mengikuti rute peta harta karun. Harta karun itu harus ada di sekitar sini. Sangat disayangkan bahwa ada racun di sekeliling. Tidak ada yang bisa dilihat. Hai, sistem. Apakah ada cara untuk menyingkirkan racun ini? Tidak buruk, tidak buruk. Sistematis itu luar biasa. Ini adalah jalan di depan. Itu akan cerah. Terima kasih atas pujiannya. Saya akan pergi. Ini adalah ketinggiannya 3.500 meter gunung. Bagaimana bisa ada tulang mati dan tulang putih dan seterusnya? Kakek mengatakannya sebelumnya, Gunung Yuchang ini. Itu adalah gunung terkutuk. Maka tulang-tulang ini. Itu adalah ginseng. Anda. Pergi ke pegunungan. Mengapa kamu tidak patuh, nak? Anda lupa orang tua Anda. Itu adalah pergi ke pegunungan dan berada dalam bahaya. Keberadaannya masih belum diketahui. Ada banyak penduduk desa di desa kami. Pergi ke Gunung Yuchang untuk berpetualang. Belum kembali sejauh ini. Anda. Awalnya saya tidak percaya. Sekarang sepertinya. Gunung Yuchang ini. Ini benar-benar berbahaya. Mereka. Orang tua saya. Dua anjing saya dan sapi tua. Wang Lao Wuchen dan Ermazi. Terima kasih kepada orang buta. Bangun dan jelajahi perut Gunung Yuchang. Berharap menemukan sesuatu yang baik dan menghasilkan banyak uang sepanjang jalan ke sini. Temui hantu labirin yang menabrak dinding. Ada juga binatang buas, diracuni oleh racun. Dengan nafas terakhirnya. Tulis ini. Jika ada keturunan yang datang ke sini, pastikan untuk menjauh dari tempat ini. Penting untuk menyelamatkan hidup Anda, karena itu benar-benar berbahaya di depan. Tidak apa-apa. Tidak ada ulna orang tua. Ini menggambarkan. Mereka masih hidup. Lalu 5 tulang putih ini, mereka semua berasal dari desa, tapi dia meninggal di sini. Tulang. Tidak ada yang dikuburkan. Hai. Sejak saya bertemu dengannya. Mari kita dirikan monumen untuk Anda. Akhirnya tiba. Di sini. Itu harus menjadi lokasi harta karun. Pohon yang bersinar. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Saya tidak tahu. Garpu pohon bercahaya itu dijual. Berapa banyak uang yang bisa dijual? Saya akan pergi. Apakah itu pesona energi? Sistem. Uji. Apa pohon besar ini? Ada juga. Pecahkan perisai energi di sekitarnya. Mulai pengujian. Penguraian. Retak. Resolusi itu berhasil. Longkimu. Ini adalah transformasi fisik Raja Naga dari klan Naga. Itu bisa melahirkan keturunan Naga. Melahirkan keturunan klan Naga. Saya akan pergi. Di dunia ini. Benar-benar ada naga. Pecahkan kayu bertengger naga. Hambatan energi di sekitarnya. Sistem baru saja mengatakan pohon itu adalah pohon naga yang bertengger. Melahirkan keturunan klan naga.
Bahwa. Mungkinkah itu telur naga? Semut sialan. Bersaing dengan darah klan Shirong. Kematian. Saya akan pergi. Ini adalah ini. Ini bukan suara naga. Sistem Hei. Tolong selamatkan saya. Saya akan dimakan. Tuan rumah titik tenang. Itu hanya kesadaran. Hai. Saya tidak terluka. Hai. Manusia. Anda dapat melihatnya. Buddha adalah kesadaran. Sepertinya Anda adalah orang yang ditakdirkan. Maka dewa juga harus bubar. Rawat naga dengan baik. Pewaris garis keturunan terakhir. Menetaskannya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Hai. Ini menyelesaikan krisis. Oh tidak. Cara menetas. Saya bukan ayam tua. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan telur naga binatang ilahi. Buka kemampuan baru. Bagikan kemampuan naga. Jika perlu, Anda dapat memanggil raungan naga. Pukul balik ke tuan rumah. Mengancam hewan. Bagikan kemampuan naga. Oh, ini bagus, ini bagus. Peningkatan kapasitas host. Mengaktifkan navigasi harta karun. Anda berjalan 300 meter ke kiri. Ada harta karun di sana. Ayo pergi. Itu adalah Gyokasar. Wah, ini banyak uang. Kakek. Hai cucu. Sejak Anda kembali, tidak ada yang terlihat dari hari ke hari. Apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda masih memegang batu? Kakek. Anda melihat lebih dekat. Itu bukan batu biasa. Ini bernilai banyak uang. Ini. Kamu anak laki-laki. Menggertak kakek untuk membaca lebih sedikit. Bukan, ini bukan hanya sepotong batu hijau. Berapa banyak uang yang bisa bernilai? Kakek. Jangan meremehkan batu ini. Hanya batu ini. Potong saja sepotong kecil. Kemudian bawa ke lelang dunia batu judi. Setidaknya itu. Harganya sepadan. $1. Sungguh dolar. Ini adalah 1 juta. Ini jika temui kolektor barang antik. Itu bisa lebih tinggi. Pergi, pergi, pergi. Mengembalikan 1 juta. Anda pikir saya anak berusia 3 tahun. Batu ini. Ada banyak di gunung. Jika itu benar-benar berharga, aku masih bisa mendapatkan giliranmu, kakek. Jangan percaya. Tunggu aku menjual batu ini untuk mendapatkan uang. Maka saya pasti akan menaruh uangnya. Bangun rumah besar. Dan kemudian lagi. Aduh. Keluarga Lin lama kami. Tidak ada yang membual. Perbaiki masalah Anda untuk saya. Makan. Oke. Makan dulu. Hai. Bos Lee. Hai. Halo. Saya minta maaf. Aku mengganggumu terlambat. Itu karena saya memiliki sesuatu. Saya ingin meminta bantuan Anda. Barang gunung langka apa yang ada? Ini bukan produk gunung. Adalah. Gyokaisar dipotong dari kasar. Saya tidak tahu. Bisakah Anda menghubungi pembeli? Apa? Kekaisaran Fei. Saya akan pergi. Saudara Lin. Hal ini adalah. Itu bisa membuat baju batu yang tak terhitung jumlahnya. Barang-barang kamar gila. Banyak orang kaya. Sepanjang hidup saya berasal dari batu kasar. Tidak bisa memotong batu Gyokaisar. Anda benar-benar bisa mendapatkannya. Itu saja. Saya tidak dapat menemukan pembeli. Tapi akan ada lelang di kabupaten besok. Saya dapat membantu Anda mengaturnya. Pasti akan ada seseorang yang menawar. Oke. Bahwa. Apa itu komisi? Oh, berbicara tentang uang menyakiti perasaan. Komisi sekunder terakhir 5 juta. Saya malu. Kali ini gratis. Maka terima kasih. Batu ini. Kakek tidak percaya bahwa batu ini bisa dijual untuk mendapatkan uang. Tunggu besok untuk menjual di lelang. Jual jutaan. Letakkan uang di depan kakek. Kakek pasti akan melakukannya untukku. Bangga. Namun, bagian yang sangat besar. Tidak semuanya bisa dilelang. Itu harus mengalir dengan lancar. Bagi menjadi potongan-potongan kecil. Lelang terpisah. Seharusnya cukup. Bagaimana? Saudara Lin telah membuat pengaturan. Beberapa potong batu giok yang Anda berikan. Penilai utama pelelangan, Chen Lao, telah diidentifikasi. Mereka semua adalah barang terbaik. Chen Lao telah memberikan. Kolektor besar menyebarkan berita. Undang mereka untuk menawar. Setelah lelang yang sukses, lelang akan mengambil komisi 30%. Tidak masalah. Saya benar-benar ingin menawar harga tinggi. Saya akan memberi Anda komisi 10% lagi. Ini adalah biaya tugas Anda. Betapa memalukannya itu. Kami menjelaskannya di telepon sebelumnya. Saya melayani secara gratis. Tidak, Anda pantas mendapatkannya. Betapa memalukannya itu. Yo. Bukankah ini orang dusun Linan? Bagaimana Anda bisa sampai pada ini? Lelang kelas atas. Bos Lee. Pernahkah Anda mendengar? Sepertinya seekor anjing menggonggong. Anda mengatakan itu akan
menggigit secara acak. Saya mendengar anjing itu menggonggong, berteriak. Saya benar-benar ingin mencabut gigi anjing di mulutnya. Linan, jangan berpikir Anda beruntung terakhir kali. Saya mendapat Ganoderma merah. Anda bisa mendapatkan apresiasi dari keluarga Wu. Kamu ada di mataku. Bahkan tidak kentut. Ada juga. Bagaimana Anda bisa masuk? Ini adalah lelang Jinshuo. Itu semua adalah pejabat. Kamu anak malang di pedesaan. Bisakah Anda membeli barang ini? Saudara Lin. Anjing itu menggonggong lagi. Apakah Anda ingin saya menutup mulutnya? Anjing itu menggigit Anda. Anda masih bisa menggigit anjing, bermurah hati. Linan. Bersihkan mulutmu untukku. Siapa anjing itu? Presiden Xia. Mari duduk dulu. Bos meminta kami untuk menembak kaisar. Jangan buang waktu. Linan. Ini tentang kita berdua. Ini belum berakhir. Anda menunggu saya. HMPH. Semua orang. Saya duduk hari ini. Separuh dari mereka sedang berlari. Batu giok terbaik ada di sini. Ya, Chen Lao, Anda menyebarkan pesan untuk sementara. Dikatakan bahwa ada batu giok kekaisaran. Kita harus datang. Tapi kata jelek ini. Tapi dikatakan di depan. Ada kekurangan di timur dan barat. Atau bukan yang terbaik. Kemudian bisa dihancurkan. Anda adalah penilai harta karun utama. Dan profesor arkeologi. Kehormatan gelar ganda. Hahaha. Karena laki itu adalah orang yang telah melakukannya. Berani menyebarkan berita. Itu membuktikan bahwa saya sudah tua. Jangan katakan itu salah. Giok ini memiliki kualitas yang sangat baik. Inilah yang telah saya lihat dalam hidup saya. Semua orang, mari kita telapak tangan mata dulu. Wah. Saya akan pergi. Tampilan ini sangat bagus. Ini benar-benar luar biasa, ya Tuhan. Ini adalah komoditas yang baik. Saya telah mengumpulkan batu giok dan batu giok selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat batu giok seperti itu. Benar saja, Chen Lao tidak berbohong. Ini adalah mahakarya. Kaisar ini sangat baik. Ini seperti wanita kecil yang anggun. Hahaha. Pastikan untuk mengambilnya. Kami di sini dengan misi. Chen Lao, tidak ada lagi membuang-buang waktu. Bapak dan Ibu, mereka semua adalah pecinta batu giok. Berapa harga awal? Tidak ada harga awal. Kalian semua memberikannya padaku. Penawaran dengan harga yang paling sesuai. Bagian atas tidak dibatasi. Kenaikan harga sesuka hati. Karena Anda bersedia menawar. 500,000. Kamu wanita kaya sedikit. Itu terlalu pelit. 500.000 yuan ingin membeli batu giok kekaisaran. Dan itu 2 bagian. Jangan ragu untuk membuat kalung giok. Anda dapat menjual dengan harga tinggi. Saya membayar 600.000 yuan. Saya membayar 1 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Perusahaan Donghai kami menginginkannya. Beri aku aja. Jangan menawar bersama kami. Ini Xia Hai, manajer umum perusahaan Donghai. Sepertinya, mereka tertarik dengan 2 buah batu giok kekaisaran ini. Ditentukan bahwa itu akan diperoleh. Anda harus tahu perusahaan Laut Cina Timur. Kekuatannya sangat kuat. Apakah Anda ingin memberikan wajah? Lepaskan lelang ini. Tuan Xia, sejak Anda berbicara. Kalau begitu aku akan menjualmu wajah kurus. Terima kasih. Keuangan. Mari kita lakukan kali ini. Tidak butuh banyak usaha. Dengan harga terkecil. Yang termahal di lelang, giok kekaisaran. Nama perusahaan kami yang keras. Kecuali terakhir kali. Biarkan Anda menyenangkan keluarga Wu. Anda merugikan diri sendiri. Kali ini Anda telah memberikan kontribusi yang berjasa. Anak ini sebenarnya mengambil nama perusahaan Donghai, mencegah semua orang. Laut musim panas ini juga menawar batu giok kaisar. Menarik. Saya membayar 2 juta. Saudara laki-laki, bagaimana Anda menawar? Ini urusanmu sendiri. Semua orang berhenti menawar. Semua memberikan wajah kepada perusahaan Laut Cina Timur. Tapi Anda membuka mulut Anda untuk menawar. Bagaimana jika Anda menghancurkannya di tangan Anda sendiri? Jangan khawatir. Tidak ada peraturan untuk lelang. Anda tidak dapat memotret barang-barang Anda sendiri. Tidak ada aturan seperti itu. Tetapi jika perusahaan Donghai tidak menawar, kemudian batu giok kaisar akan dihancurkan di tangan kita. Beli barang-barang Anda sendiri. Bicara. Akan ditertawakan oleh orang-orang. Jangan khawatir. Itu tidak akan menabrak tangan Anda. Laut musim panas ini akan menawar. 2 juta. Bagaimanapun, dia selalu ingin membuatku kewalahan. Oh. Linan. Apakah Anda punya 2 juta? Berani menawar di sini. Saya akan memberitahu Anda harga yang Anda bayar. Jika tidak ada yang mengikuti, dan Anda tidak bisa mendapatkan uang. Lelang diperlukan. Aku akan memotong salah satu lenganmu. Untuk menunjukkan hukuman. Ini adalah aturan lelang. Tentu saja saya tahu, hanya pengingat. Saya sekarang. Tawaran telah dibuat untuk 2 juta. Anda membelinya atau tidak? Jika Anda tidak menembak 2 buah batu giok ini. Ini adalah barang-barang pribadi saya. Linan. Anda mencubitnya. Saya akan menawar, bukan? Anda menang. 3 juta. 5 juta. 5 juta. Linan. Anda melakukannya dengan sengaja.
Aku sudah mengenalmu sejak kuliah. Aku tahu kamu adalah orang miskin. Anda tidak dapat menghasilkan 5 juta sama sekali. Kamu terlihat cemas sekarang. Seperti anjing. Hei, izinkan saya bertanya pada Anda. Anda tidak ingin menembak. Saya telah membuka hingga 5 juta sekarang. Jika Anda tidak menembak lagi, kemudian saya akan menaikkan harga lagi. Ah tidak. Penawaran. Oke. 9 juta. 9 juta. Saya tidak percaya Anda berani menawar. 9 juta. Tuan Lin. Tuan Lin. Apakah Anda masih ingin menawar? 9 juta sekali. 9 juta 2 kali. 12 juta. Sangat murah hati. Jangan khawatir, jangan khawatir. EB, jangan khawatir. 20 juta. Untuk apa ini? 20 juta sudah. Harganya sangat tinggi. Volume 2 buah batu giok ini. Hanya ukuran tutup kuku. Harga 10 juta. Saya pikir tidak apa-apa. Lebih dari harga itu. Saya tidak berpikir itu sepadan. Kamu terus tangguh denganku. Bukankah itu tawar-menawar? Saya tahu Anda tidak memiliki kemampuan ini. Haha. 30 juta. Anda menaikkan harga. Saya sesuai dengan ini. Proses lelang dilakukan. Anda tidak ingin menembak. Jika Anda tidak punya uang, jangan menembak. Keuangan. Berapa harga cadangan tertinggi untuk bos? 50 juta tidak bisa lebih. Tapi sekarang saya merasa tidak layak. Karena bos mengharapkan 2 potong batu giok kekaisaran itu. Setidaknya ada cangkir termos. Tutupnya sangat besar. Tapi sekarang hanya ada penutup kuku sangat besar. Saya perlu menelepon. Tolong berikan instruksi kepada bos. Kemudian putuskan apakah akan menembak atau tidak. 50 juta. Saya akan mencapai 50 juta. Kekayaannya tebal. Likuiditas sangat melimpah. Jangan gugup. Ikuti lelang. Terus syuting. Berapa banyak dari kalian yang bersamaku? Selalu hanya satu harga lebih tinggi dari Anda. Sia hai kamu sapi. 2 potong batu giok kekaisaran itu milikmu. Saya tahu Anda tidak bisa menawar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pura-pura. Pemenang adalah milikku. Pemenang adalah milikku. Yah, tidak ada yang menawar. Umumkan. Tidak apa-apa. Ikuti proses lelang. Saya bertanya kepada mereka yang hadir terakhir kali. 2 potong batu giok kekaisaran. 50 juta 3 kali. Selamat untuk perusahaan Donghai. Manajer umum Sia Hai. Saya mengambil 2 potong batu giok kekaisaran terbaik. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Selamat kepada Tuan Sia. Selamat kepada Tuan Sia. Bayar dengan kartu. Tuan Sia. 50 juta. Anda benar-benar berani menawar. Meskipun bos menamainya untuk menembak batu giok kekaisaran ini, tapi itu tidak sepadan. Saya merasa seperti saya dianiaya. Hai. Tidak apa-apa. Setelah masalah ini kembali, saya menjelaskannya kepada bos secara pribadi. Tujuan kunjunganmu kepadaku. Ini untuk menggesek kartu. Semua orang. Lot pertama hari ini. Pasang surut seperti itu. Saya tidak tahu Tuan Sia. Apakah Anda tertarik untuk mengenal saya? 2 buah giok kekaisaran ini. Siapa itu? Percayakan lelang kepada kami. Lelang. Dia. Tepat di antara tamu kami. Oh. Menarik. Saya benar-benar ingin mengenalnya. Siapa itu? Bisa mendapatkan ini. Giok kekaisaran terbaik. Tidak apa-apa. Tuan Linan diundang ke atas panggung. Semua orang bertepuk tangan. Hahaha. Linan. Linan. Apa yang Anda lakukan di atas panggung? Anda menebak. Tuan Sia. Tuan Linan ini. Itu adalah 2 bagian yang Anda bidik. Penguasa batu giok kaisar. Dialah yang menugaskannya. Kami akan melelangnya. Linan. Kamu benar-benar berani menipunya. Hei, awalnya. Saya ingin meletakkan benda ini. Saya membelinya kembali. Akibatnya, Anda harus menawar. Ini juga disebut harga setinggi langit. Terima kasih. Saya akan pergi. Ini sedikit pembalikan. Itu terlalu tiba-tiba. Yah, iya. Anda.
Saya tidak akan memotret batu Gio kekaisaran ini. Kalian semua bergabung untuk mengadu domba saya. Kembalikan uangnya. Hei, Anda tidak mampu bermain. Aku masih menyukaimu sebelumnya. Cara dia menggonggong padaku. Tuan Xia, apa yang Anda lakukan hari ini? Saya akan melapor kepada bos dengan jujur. Anda, tunggu saja untuk diusir. Jangan. Tunggu pemuda itu. Anda keberatan. Berbisnis itu nyata. Tangan yang bagus. Laut musim panas. Anda bermain dengannya di telapak tangan Anda. Chen Lao, ini benar-benar penghargaan. Laut musim panas ini selalu ingin menggertak saya. Jadi, saya hanya memanfaatkannya. Mentalitasnya yang menindas. Oke. Namun, menurut aturan lelang, nasib Anda berhasil diperdagangkan. Harga transaksinya adalah 50 juta. Itu juga masuk rekening lelang. Tapi butuh 3 hari untuk mentransfer ke akun Anda. Karena Anda perlu melalui prosesnya. Tidak masalah. Anda adalah lelang besar. Seharusnya tidak peduli. Saya beberapa kencan. Adik laki-laki itu, ada banyak berikutnya. Saya ingin tahu apakah Anda ingin melihatnya. Tidak perlu. Saya sendiri. Kelelang. Tidak banyak minat. Ayo pergi dulu. Oke. Bos Lee. Lari. Tunggu 3 hari berlalu. Akun lelang. Itu akan mengenai kartu saya, maka saya benar-benar jutawan. Tapi dalam 3 hari ini, saya masih anak miskin. Hei, sistem yang tepat. Buka perburuan harta karun saya. Saya ingin terus berburu harta karun untuk menghasilkan uang. Perburuan harta karun telah dibuka. 75% kemajuan perburuan harta karun. Aktifkan kemampuan perburuan harta karun antiquities. Pembaruan peta perburuan harta karun. Sistem tanda seru merah ini. Dan perburuan harta karun sebelumnya, tanda seru merah berbeda. Ada begitu banyak. Mereka semua adalah perwakilan yang belum dieksplorasi. Lokasi harta karun? Ya, tuan rumah. Saya akan pergi. Gunung Yuchang mengejutkan dan begitu banyak harta karun. Tuan rumah tenang. Lokasi harta karun ini. Kebanyakan dari mereka berada di bawah tanah. Ketika datang ke berburu harta karun, berhati-hatilah. Dipahami. Mulai perburuan harta karun eksplorasi makam bawah tanah. Faktor risikonya sulit. Rute perburuan harta karun telah direncanakan. Minta tuan rumah untuk menyiapkan alat ekspedisi. Anda dapat berburu harta karun kapan saja. Eksplorasi makam. Saya pergi, saya menyukainya. Saya tidak menyangka itu akan berada di Gunung Yuchang. Bahkan ada makam kuno. Saya hanya tidak tahu apakah ada perampok makam memanfaatkan celah itu. Sepertinya aku harus bergegas. Situs makam kuno ini adalah perburuan harta karun. Kemudian diserahkan kepada negara. Jadilah warga negara yang baik. Lihat dulu. Di mana harta karun yang direncanakan oleh peta harta karun ini? Saya akan pergi. Tanah harta karun ini. Gua di belakang Gunung Yuchang. Gua ini adalah gua vertikal. Dengarkan generasi yang lebih tua. Akses langsung ke gua iblis bawah tanah. Ada iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua. Itu penuh dengan monster pemakan manusia. Sistem ini terlalu berbahaya untuk lokasi ini. Saya dapat mengubah ke yang lain tidak. Itu hanya dapat dihidupkan sekaligus. Rute berburu harta karun. Itu hanya dapat dihidupkan sekaligus. Rute berburu harta karun. Itu hanya dapat dihidupkan setelah selesai misi berburu harta karun kedua. Jadi tidak bisa diganti. Kakek. Cucu. Kamu tidak muda lagi. Kapan? Beri aku cicit. Saya akan memberitahu Anda, Xiao Cui, kepala desa. Ini cukup bagus. Bokong sangat bagus untuk diangkat. Kakek baru saja keluar. Aku sudah menjagamu. Memutuskan untuk memberi saya 600.000 yuan yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Letakkan rumah kami. Itu direnovasi menjadi gedung 2 lantai. Kemudian Xiao Cui setuju. Menikah dengan keluarga kami. Ah. Kakek. Masalah ini, mengapa Anda tidak mendiskusikannya dengan saya? Hijau kecil itu. 300 pon pria gemuk. Pantat besar itu pasti bagus untuk dibesarkan. Bagaimana saya bisa mendiskusikannya dengan Anda? Anda berlari mendaki gunung hari demi hari. Kakek bahkan tidak bisa melihatmu. Bagaimana saya bisa mendiskusikannya dengan Anda? Masalah ini, itu adalah keputusan yang menyenangkan. Saya akan pergi ke tim konstruksi dalam 2 hari. Hai kakek. Ini menikahi seorang istri. Anda harus membiarkan saya juga menikah dengan seseorang yang saya sukai. Cucu Anda bisa menikah dengan istri. Jangan ikut campur dalam kebahagiaanku. Dapat memiliki seorang wanita berinisiatif datang ke rumah kami. Temukan Anda untuk meminta Anda merendam Anda. Aku tidak akan mengganggu kebahagiaanmu. Tapi apakah Anda bekerja di kota begitu lama? Tidak ada wanita. Ketika saya sampai di rumah, belum ada wanita. Anda sangat tidak populer di kalangan wanita. Anda. Orang tua Lin ada di sini. Oh, kepala desa, mengapa Anda di sini? Aku akan menuangkan airmu. Tidak,
Tidak. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah pria besar yang datang dari ibu kota provinsi. Presiden wanita kamar dagang Star Moon. Namanya untuk menemukan cucu Anda, Linan. Temukan cucu saya. Wanita muda dan cantik. Benar-benar mencari cucu saya. Tidak heran kelinci kecil ini tidak ingin Xiao Cui. Halo kakek. Nama saya Lin Sui. Betapa sopannya. Lebih bijaksana dari Xiao Cui. Lebih mudah untuk bertanya. Anda dan cucu saya. Apakah itu hubungan pacar dan pacar? Saya hanya akan mengatakan Rami. Dia telah bekerja di kota begitu lama. Tidak mungkin tanpa wanita. Sekarang mereka semua datang ke pintu. Anda memberitahu kakek. Linan, kelinci ini, apakah itu menggertak Anda? Dan kemudian tidak bertanggung jawab, meninggalkanmu. Jika Anda dianiaya. Kakek membela Anda dan memberinya pelajaran. Masih tidur. Bangun dengan cepat. Jangan tidur. Ada apa, kakek? Apakah Anda melakukan sesuatu? Aku minta maaf atas urusan gadis itu. Saya minta maaf untuk itu. Kami adalah laki-laki. Membuat kesalahan dan membuat kesalahan. Ini akan menjadi seorang gadis bertanggung jawab sampai akhir. Oh, maaf lagi. Gadis mana yang membuatku? Bagaimana dengan Anda? Datang ke rumah kami. Aku datang kepadamu. Aku ingin kamu bertanggung jawab untukku. Aduh. Kelinci kecil. Saya hanya akan mengatakannya. Anda tiba-tiba kembali dari kota. Apalagi yang Anda katakan tentang liburan perusahaan. Selalu terasa salah. Sekarang saya akhirnya mengetahuinya. Itu membuat perut gadis itu lebih besar. Tidak bertanggung jawab kepada orang lain. Berlari kembali untuk menghindari angin. Gadis, jangan khawatir. Saya pasti akan membiarkan cucu saya bertanggung jawab kepada Anda sampai akhir. Saya akan masuk rumah dan mengambil buku pendaftaran rumah tangga. Kalian berdua akan segera menikah. Kakek. Nona Lin, mari bermain besar kali ini. Kakek saya menganggapnya serius. Saya benar-benar berpikir demikian. Aku telah membuat perutmu lebih besar. Sepertinya kakek itu. Betapa rindunya untuk menggendong cicit. Oh iya. Debu tidak cukup. Mengapa kamu datang kepadaku kali ini? Terima kasih, Kepala Desa. Bawa aku ke Linan. Tidak ada apa-apa tentang Anda di sini untuk saat ini. Oke, Tuan Lin. Jika ada sesuatu, tolong jangan tidak setuju. Linan, aku di sini untuk menemukanmu kali ini. Saya ingin meminta bantuan Anda. Ada hal-hal yang sangat penting. Anda harus berjanji padaku. Apakah tidak apa-apa? Oke. Apa yang Anda katakan terlebih dahulu, saya dapat membantu. Saya pasti akan membantu. Anda menyelamatkan nyawa Wu Lao terakhir kali. Ganoderma merah liar itu. Saya mendengar. Anda memetiknya di gunung belakang rumah Anda. Jadi saya ingin Anda. Di gunung di belakang rumah Anda. Bantu saya menemukan Honisukle Naga. Saya di sini. Beberapa telah ditemukan. Lokasi di mana Honisukle Naga dapat lahir. Naga Honisukle. Bunga macam apa itu? Mungkinkah? Itu ditanam oleh klan naga. Tulang bunga. Honisukle Naga adalah harta karun alam. Efek obatnya lebih baik daripada Ganoderma lucidu merah, tapi itu lebih berharga dan langka. Ini memiliki efek ajaib hidup dan mati, daging dan tulang manusia. Jadi saya ingin naga Honisukle. Ini menyelamatkan nyawa. Bantu saya. Siapa yang harus diselamatkan? Tentu saja itu saya. Mari kita bicarakan ketika saya bisa hidup. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda hanya perlu, jadilah pemandu saya. Aku akan memberikannya padamu 10 juta sebagai remunerasi. Bagaimana? Oke. Bagaimanapun, saya harus naik gunung untuk berburu harta karun. Lin Sui juga ingin berburu harta karun. Kembalikan uangnya. Hitung. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Hei, oke. Hal ini. Saya setuju. Namun, Anda harus menunjukkan kepada saya terlebih dahulu tanda peta. Oke. Ini adalah lokasi bunga naga dan perak. Dan apa yang akan saya lakukan? Lokasi perburuan harta karun sama. Sulit untuk tidak berhasil. Linan. Bagaimana Anda melihat peta? Ayo pergi. Tim saya. Itu sudah menunggumu di kaki gunung. Aku bisa pergi. Tapi mari kita lakukan pada siang hari. Ayo pergi setelah makan. Waktu hampir habis. Ayo makan sambil pergi. Pergi. Oke. Aduh. Kemana kalian berdua akan pergi? Anda bisa mendapatkan sertifikat dengan buku registrasi rumah tangga. Hei, kemana kalian berdua akan pergi? Anda bisa mendapatkan sertifikat dengan buku registrasi rumah tangga. UPS. Kakek. Lin Sui ini adalah alumni universitas saya. Jangan khawatir tentang itu. Saya tahu. Tapi Anda tidak mengerti. Prinsip memasak nasi matang dengan nasi mentah. Cucu konyol. Lin Sui. Menurut peta perburuan harta karun yang Anda berikan kepada saya, ini adalah Honisukle Naga. Titik penandaan terakhir. Lubang ini sangat dalam. Selain itu, senter tidak bisa bersinar sampai akhir. Sekedar melihat. Saya merasa sangat bingung. Ya, gua vertikal. Kedalamannya tidak berdasar. Beberapa orang mengatakan, lubang ini dihuni oleh iblis. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jadi kali ini saya mencari Honisukle Naga. Hati-hati. Oke. Kalian berdua, turun dulu untuk menjelajahi jalannya. Amanah.
Itu wanita tertua. Ah, ah. Gas di lubang ini beracun. Apa yang harus dilakukan Linan? Jangan khawatir, saya ingin menemukan jalan. Sistem. Bantu saya memecahkannya. Gas aneh di lubang ini. Pengusiran setan. Linan. Anda benar-benar tahu metafisika Tao. Haha. Pahami sedikit. Hei, oke, gas di lubang ini. Semua menghilang. Ayo cepat turun. Mari kita cari tahu. Oke. Sekarang lubangnya aman. Bersiaplah untuk memasuki lubang. Lin Sue terbangun. Bangun. Linan sangat baik. Kami tidak mati. Ketika saya jatuh dari atas barusan. Saya pikir saya menginginkannya. Saya jatuh berkeping-keping. Bencana itu tidak mati. Pasti akan ada berkat di masa depan. Saya tahu. Baru kemudian dia naik gunung untuk menemukan Honisukle Naga, lokasi pertama. Orang-orang yang saya bawa, mereka semua sudah mati. Saya menyakiti mereka. Di dunia ini. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Ini adalah hukum alam. Jadi, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri, orang-orang ini. Karena aku bersedia keluar bersamamu. Itu membuktikan bahwa mereka telah siap mati. Tapi saya tidak menginginkannya. Izinkan saya memberi Anda beberapa saran setelah keluar. Anda memberikan lebih banyak uang. Memberikan bantuan kepada keluarga mereka. Terima kasih, Linan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di mana kita? Di sini. Itu harus di dasar gunung. Itu adalah Lin Sue, lihat. Apakah itu yang Anda cari? Kiat mendesak. Misi berburu harta karun ini untuk tuan rumah. Itu juga Honisukle Naga. Apa? Apa? Naga Honisukle adalah energi spiritual langit dan bumi, memelihara bunga-bunga aneh. Ada sesuatu yang istimewa. Sistem, jangan bicarakan itu. Naga Honisukle ini. Lin Sue lah yang mengatakan itu untuk menyelamatkan nyawa. Jika saja aku tahu banyak kegunaan Honisukle Naga, saya khawatir saya akan enggan. Jadi, aku akan memberikannya padanya. Suasana tuan rumah. Bagus. Ini adalah Honisukle Naga yang kami cari. Kami akhirnya menemukan Honisukle Naga. Kamu bisa menciumku. Saya minta maaf. Saya baru saja bersemangat. Karena kamu menciumku diam-diam. Lalu apakah saya ingin mencium kembali? Jika tidak, bukankah itu kerabat kulit putih? Bagaimana Anda menjadi begitu buruk sekarang? Saya ingat sedang kuliah. Kamu tidak berkulit tebal. Karena sudah matang. Tidak apa-apa. Setelah mendapatkan Honisukle Naga, bisakah aku membiarkanmu menciumku lagi? Oke. Lalu saya sekarang. Aku akan memilih Honisukle Naga untukmu. Ayo. Linan berhati-hati bahwa ada babi hutan. Saya akan pergi di gua sebesar itu. Bagaimana mungkin ada babi hutan? Ayo pergi. Babi hutan bisa membunuh. Sudah berakhir. Aku akan dilengkungkan oleh binatang buas ini. Sudah berakhir. Aku akan dilengkungkan oleh binatang buas ini. Host terdeteksi. Kadang-kadang dalam bahaya nyawa. Dibagikan atau tidak, kekuatan naga memanggil raungan naga. Ya, saya memiliki sistem. Iya. Bantu aku mengusir babi hutan. Hai. Sangat bagus bahwa Anda baik-baik saja. Saya hanya berpikir, Anda akan dimakan oleh babi hutan. Jangan khawatir, saya tidak baik. Saya tidak bisa mati. Namun, babi hutan barusan, mengapa Anda tiba-tiba melarikan diri? Sepertinya Lin Sue tidak bisa mendengar raungan naga. Mungkin saya Fajra melindungi tubuh saya. Menakut-nakuti babi hutan. Saya membantu Anda menemukan sesuatu. Tapi saya bertanya-tanya, nyawa siapa yang akan Anda selamatkan? Nyawa siapa yang akan Anda selamatkan? Tidak ada banyak waktu untuk hidup.
Hanya Dragon Honi Sukle yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saya juga berpikir, Anda tidak dapat menemukan harta langka ini. Tapi sekarang, bayi ini tepat di depanku. Saya hanya perlu mengambilnya. Anda dapat menyembuhkan penyakit mematikan Anda. Tapi haruskah saya memberitahunya? Saya hampir dimakan oleh binatang buas barusan. Saya hanya ingin tahu, siapa yang akan Anda selamatkan dengan bunga. Tapi karena Anda tidak ingin mengatakannya, maka saya tidak ingin tahu. Tapi, tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena saya akan cemburu. Ternyata kamu juga akan cemburu. Maka saya seorang pria. Untuk wanita yang pernah saya sukai, kecemburuan itu tidak normal. Penampilan marahmu sangat imut. Katakan jika Anda selalu menyukai saya. Kemudian Anda. Pernahkah Anda memikirkannya sebelumnya menikah denganku sebagai istrimu? Saya memikirkannya. Bahkan, saya juga telah memikirkannya. Anda tidak ingin tahu. Naga Honi Sukle ini, nyawa siapa yang diselamatkan? Saya akan memberitahu Anda sekarang. Hai. Bagaimana kamu makan Honi Sukle naga? Anda tidak mengatakan, apakah Anda akan menyelamatkan hidup Anda dengan itu? Saya sekarang, mereka semua memakan Honi Sukle naga sendiri. Bukankah ini masih mewakili? Apa masalahnya? Bisakah dikatakan? Anda harus menyelamatkan hidup Anda sendiri. Selain itu, ini adalah penyakit yang tidak memiliki beberapa hari untuk hidup. Untuk penyakit ini, saya mencari di mana-mana dokter terkenal dari seluruh negeri. Banyak dokter tidak berdaya. Akhirnya menemukan seorang dokter pengobatan Tiongkok tua yang tertutup. Dia mendiagnosis penyakit saya. Dikatakan bahwa hanya ada Honi Sukle naga. Itu bisa menyelamatkan hidup saya, tapi dia tidak memberitahuku. Jenis penyakit apa yang saya miliki? Jadi selama bertahun-tahun, saya telah mencari Honi Sukle naga. Sampai Anda mengeluarkan Ganoderma merah. Dia memperpanjang hidupnya untukku yang lebih tua. Biarkan saya melihatnya. Terus cari kepercayaan diri Honi Sukle naga. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Jadi, saya berencana untuk menggunakan tubuh saya sebagai hadiah. Apakah tidak apa-apa? Hai. Dan seterusnya. Saya hanya ingin tahu. Itu karena aku menyelamatkan hidupmu. Atau karena saya memilih Honi Sukle naga untuk Anda. Saya menyukainya. Sungguh bodoh. Jika seorang wanita, saya tidak suka pria ini. Bagaimana mungkin akan menyerahkan tubuh? Hai. Dan seterusnya. Tempat ini terlalu berbahaya. Mari kita cari tahu dulu. Linan, apakah kamu tidak menyukaiku? Hei tidak. Bodoh. Saya khawatir Anda akan menyesalinya nanti. Mari kita kembali dan berbicara perlahan. Oke. Oke. Pergi. Apakah ini rumah saya? Begitu banyak mobil mewah. Melihat plat nomornya, sepertinya itu mobil saya. Keluarga Anda. Masuk ke dalam dan lihat. Jangan khawatir. Keduanya mungkin pergi bermain. Itu tidak akan menjadi apa-apa. Nona. Bagaimana situasinya? Bagaimana Anda menemukannya? Nona. Akhirnya menemukan Anda. Anda mengatakan Anda tidak mengatakan apa-apa. Datang ke sini. Betapa khawatirnya lelaki tua itu tentang Anda. Anda belum dalam keadaan sehat. Anda tidak bisa berlarian. Saya akan mengikuti Linan. Saya pergi ke pegunungan. Butuh waktu sehari. Anda tidak harus seperti itu. Memobilisasi pasukan. Datanglah kepadaku. Apa itu hari? Apa itu hari? Kamu dan cucuku telah. Saya sudah keluar selama 7 hari. Pengawal ini. Pegunungan ada di seluruh pegunungan mencari Anda. Saya tidak dapat menemukannya beberapa kali. Aku harus menunggu di sini sampai kamu kembali. 7 hari. Bagaimana perasaan saya? Hanya 1 hari telah berlalu. Iya. Anda juga. Dikatakan sebagai perjalanan mendaki gunung. Saya akan segera kembali. Akibatnya, saya keluar begitu lama. Ponsel juga tidak berfungsi. Tahukah Anda? Keluarga gadis itu sangat khawatir. Kakek yang disakiti hampir berpikir demikian. Cinta antara sutra gantung dan wanita kaya. Tidak diperbolehkan. Kemudian Anda diam-diam melarikan diri. Tidak. Tidak. Nona, mari kita kembali. Saya tidak akan kembali untuk saat ini. Saya akan tinggal di sini. Rasakan kehidupan pedesaan. Itu tidak baik. Aku akan membawamu kembali hari ini. Orang tua, itu akan mematahkan tulang lamaku. Jadi Anda kembali dulu. Keluarga Anda. Dia pasti sedang terburu-buru. Tunggu 1 hari lagi ketika Anda punya waktu. Saya pasti akan pergi kepada Anda. Nah, Anda harus menghitung apa yang Anda katakan. Dan beritahu ayahku ketika aku kembali. Aku akan menikahimu.
Mengapa Anda tidak ingin? Iya. Itu hanya identitas saya sebagai orang pedesaan. Aku khawatir ayahmu tidak akan setuju. Engkau adalah penyelamatku. Selain itu, tahun-tahun kuliah, ini sudah sekilas cinta. Hanya saja kami tidak mengatakannya secara menyeluruh. Saya percaya, setelah mengalami kejadian ini, ayah saya akan menyadari. Ada seorang pria yang mencintai putrinya. Bersedia untuk putrinya. Putus asa. Temukan Honisukle naga yang menyelamatkan nyawa. Oke. Kemudian kembali. Beritahu ayahmu. Kami menikah. Jika dia tidak setuju, kami memasak nasi matang dengan nasi mentah. Dia menikahi putranya. Saya membencinya. Lalu saya pergi. Selalu terasa seperti mimpi. Tidak perlu mencari lagi. Mobil ini. Mereka semua berlari keluar 2 mil jauhnya. Sudahkah Anda makan? Kakek akan memasak untukmu. Kakek. Saya tidak lapar. Mengantuk. Kembali tidur. Hilang. Telepon akhirnya terisi penuh. Sepertinya saya akan pergi berburu harta karun di masa depan. Pastikan untuk membawa bandaya. Jika tidak, ponsel akan kehabisan baterai. Keluarga tidak dapat dihubungi. Halo Saudara Lin. Saya Chen Lau dari lelang Jinshuo. Panggil telepon Anda untuk mematikan uang lelang Anda. Itu telah dipukul ke akun Anda. Kurangi komisi lelang. 35 juta lainnya. Silakan periksa. Rekening kartu bank Anda. 35 juta dolar diterima. Salisannya 35 juta. 0,200 yuan. Oke. Chen Lau. 35 juta. Dia juga seorang multijutawan. Tunggu besok. Saya mengeluarkan uang itu. Ditempatkan di depan kakek. Dia percaya batu yang saya gali. Anda dapat menjualnya untuk mendapatkan uang. Ketika saatnya tiba, kakek tidak bisa melakukannya untukku. Saya merasa sangat bangga. Linan, anak ini. Selamat pagi. Biarkan saya menyiapkannya pada siang hari. Ayam, bebek, dan ikan ini. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki kejutan untuk saya. Ini tengah hari. Mengapa Anda belum kembali? Apa yang kamu lakukan? Kakek. Saya kembali. Apakah makanannya sudah siap? Tentu saja sudah selesai. Tunggu saja Anda. Mengapa Anda membawa begitu banyak kotak? Kakek. Anda duduk dulu. Tunggu sampai Anda selesai makan. Saya akan memberitahu Anda lagi. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak ini? Cucu. Apa yang ada di dalam kotak ini? Kakek, kamu sangat penasaran. Kemudian Anda membukanya dan melihatnya. Anda merampok orang terkaya di desa kami. Kakek memiliki pola yang lebih besar. Kemudian orang terkaya di desa kami. Bisakah dia memiliki 2,5 juta? Itu tidak benar. Hei tunggu. Apa yang Anda katakan? Kotak ini berisi 2,5 juta. Iya. Kotak yang satu ini adalah 2,5 juta. Total ada 4 kotak. Sebanyak 10 juta. Apa yang Anda katakan? Keempat kotak ini semuanya adalah uang. Begitu banyak uang. Saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Bagaimana dengan kakek? Sekarang saya yakin cucu Anda bisa hasilkan uang. Banggalah padaku. Hal-hal buruk apa yang telah Anda lakukan? Sejujurnya, penjelasannya tidak jelas. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Saya telah menjelaskannya kepada Anda berulang kali sebelumnya. Meskipun keluarga kami miskin, jangan mencuri atau merampok. Jangan lakukan pencurian ayam jantan dan anjing itu. Kakek. Apa yang saya lakukan salah? Jadi dari mana uang itu berasal? 10 juta. Bukan jumlah kecil. Mungkinkah hadiah pertunangan Lin Sue untukmu? Berapa harga pengantin? Uang ini diperoleh cucu Anda secara terbuka. Sebelum itu, Anda ingat batu itu? Saya itu. Kebajikan apa yang Anda miliki? Kakek, saya tahu yang terbaik. Anda biasa-biasa saja. Saya tidak memiliki banyak kemampuan. Bahkan jika itu, yang pertama diterima di perguruan tinggi. Dia juga bukan orang yang menghasilkan banyak uang. Anda sekarang tiba-tiba dapatkan begitu banyak uang. Aku melihatmu anak laki-laki. Rasanya gatal, bukan? Jangan katakan padaku dengan jujur. Aduh, kakek. Kakek, dengarkan perdebatanku. Dengarkan saya. Sebelum itu, apakah Anda ingat batu itu? Anda bilang itu bernilai sekitar 10 dolar. Bagaimana dengan saya?
Potong saja menjadi 2 bagian. Jadi saya membawanya ke rumah lelang untuk dilelang. Itu dijual dengan begitu banyak uang. Apa? Batu itu benar-benar bisa dijual untuk uang? Iya. Kemudian keluarga kami, masih ada batu sebesar itu. Bukankah itu sama dengan keluarga kita? Ada gunung emas. Kakek, batu ini. Namanya Kaisar Fei. Ini adalah dunia batu judi. Anggap mereka sebagai makhluk seperti dewa. Saya mengerti. Untungnya, penjelasannya cepat. Hanya 10 juta yang dikeluarkan. Jika tidak, saya tidak tahu apa saya dihukum. Beberapa goresan telinga besar. Ngomong-ngomong, kakek, ini tadi malam, saya di rumah. Mengapa Anda tidak melihat batu itu? Saya berada di dalam lubang. Lubang tikar yang luar biasa. Ambil lubang jerami bantal Gio Kekaisaran. Lubang itu tidak rata. Saya hanya bantalan. Atau saya akan memindahkannya. Lupakan saja. Itu bau. Itu bau. Lubang jerami bantal Gio Kekaisaran. Kekayaan tidak terekspos. Bahkan jika orang yang mengetahui barangnya melihatnya, dia juga tidak tahu. Itu masuk akal. Ayo. Duduklah, kakek. Tuang segelas air untuk menebus kesalahan. Ngomong-ngomong, kakek ini kaya. Bagaimana Anda berencana untuk membelanjakannya? Simpan untuk Anda. Ada. Setor di bank dan makan bunga. Saya menyetorkan uang di bank. Letakkan telur tetangga di masa lalu. Makanan dan semuanya ditukar dengan uang tunai. Gandakan kembali ke orang lain. Tidak sia-sia orang lain untuk merawat kita. Masuk akal. Hei, tapi ini 10 juta. Tidak sebagus itu. Mari kita letakkan halaman kecil kita. Diubah menjadi villa. Jangan lakukan itu, hidup dengan baik di rumah ini. Villa seperti apa yang Anda bangun, simpan untuk Anda. Hai kakek. Kalau begitu mari kita beli mobil. Mari beli satu dan tarik satu. Betapa agungnya. Saya tidak akan membelinya untuk Anda simpan. Begitulah kakek, ini kaya. Ini akan menarik. Tidak sebagus itu. Temukan istri untuk Anda. Anak laki-laki bau. Tidak tahu malu. Kakek tidak bisa melakukannya lagi. Istri macam apa yang kamu inginkan? Kakek memiliki pikiran lama. Itu tidak masuk akal. Aku akan berada sebentar lagi. Masukkan uang ke bank. Setelah makan, Anda mencuci piring. Ketika saya memiliki waktu luang, pergi ke kota untuk berkencan dengan Lin Sui. Pergi ke kota untuk menonton film atau semacamnya. Anak Lin Sui. Saya sangat menyukainya. Sosoknya sedikit lebih kurus. Pantatnya sedikit lebih kecil. Namun, punya anak laki-laki saja. Tidak apa-apa memiliki anak perempuan. Kakek tidak patriarki. Aku akan mengambil uangnya. Simpan di bank. Putri. Ini satu-satunya. Linan yang menyelamatkan hidupmu, benar, Dari perspektif membersihkan piring dan sumpit, ini seperti pria keluarga. Jika Anda berdua menikah di masa depan, dia bisa memasak. Anda tidak akan kelaparan. Tentu saja. Maka Anda puas dengannya sekarang. Apakah Anda setuju? Biarkan dia menjadi menantu naga keluarga kita. Dari bagian ini saja. Tidak mungkin untuk menarik kesimpulan awal seperti itu. Dia juga perlu diuji. Pemuda. Anda adalah. Mengapa Anda di sini? Ini ayahku. Dia mengetahui bahwa Anda telah menemukan Dragon Honisukle, menyelamatkan hidupku. Jadi datang dan temui, menantu laki-lakimu. Saya menempatkan hal-hal di antara kami. Katakan semuanya padanya. Perempuan. Menantu laki-laki. Perempuan. Menantu laki-laki. Anda dan putri kecil Anda memiliki perjanjian pribadi di gua seumur hidup. Saya pikir Anda memiliki rahmat untuk menyelamatkan hidup saya. Saya juga bukan orang yang keras kepala. Jadi Anda bisa diizinkan masuk ke keluarga Lin. Apa? Masukkan keluarga. Sungguh lelucon ini. Seorang pria berdiri di antara langit dan bumi. Meskipun saya sangat menyukai Lin Sui, saya juga ingin memintanya untuk menjadi istri saya. Tapi Anda tidak bisa masuk ke dalam keluarga. Ayah, sebelum kamu datang, dia tidak mengatakan Anda menjadi menantu laki-laki dari pintu ke pintu. Apakah Anda yakin tidak ingin menikah? Anda tahu, kamar dagang bulan sabit keluarga Lin kami. Nilai pasar adalah 100 miliar. Jika Anda masuk ke dalam alur, identitas dan status akan meroket. Saya tidak akan menikah. Apa yang kamu bercanda? Saya pria yang sistematis. Apa yang saya lakukan dalam keluarga merasa diri Anda tidak bahagia. Tidak buruk. Tidak buruk. Hadapi godaan identitas dan status. Tidak tergerak. Ini adalah bahan yang bisa dibuat. Namun, dalam saya setuju, sebelum Anda berkencan dengan putri saya harus menguji kemampuan Anda. Beberapa waktu lalu, grup Xingyue tidak menyia-nyiakan biaya. Beli Pulau Yuchang. Siap untuk konstruksi.
Itu dapat dilakukan ketika konstruksi akan dilakukan. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Menghilang begitu saja. Lurus. Pulau. Semuanya adalah tempat terlarang bagi pedagang kami. Jika Anda memiliki kemampuan ini. Memecahkan masalah. Lalu tentang hubungan Anda dengan Swear. Aku tidak akan menghentikanmu, sebaliknya. Dia akan bertunangan olehku. Orang yang tepat. Ayah, Pulau Yu Changhai ini sangat aneh. Legenda mengatakan bahwa itu juga berhantu. Kesulitan tes Anda, itu terlalu besar. Sulit. Selama dia Linan bisa melakukannya. Hanya dengan begitu kita dapat membuktikan bahwa kemampuan kita luar biasa. Jika tidak, bagaimana bisa tepat menantu laki-laki saya dari keluarga Lin, Pulau Yu Chang. Saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Pulau itu dibeli. Sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa diduga, itu dibeli oleh keluarga Lin Sui. Tapi saya juga tidak mengerti. Pengusiran setan. Memicu tugas baru. Jelajahi Pulau Yu Changhai. Sistem, jangan kirim tugas secara acak. Pulau itu berhantu. Mereka semua adalah tim konstruksi. Hilang di dalam. Ada pengawalan yang sistematis. Apa yang ditakuti tuan rumah? Pemindaian di udara. Bentang alam Pulau Yu Chang. Ding dong, pemindaian berhasil. Buat peta Pulau Yu Chang. Temukan beberapa perburuan harta karun di pulau ini. Menarik. Pulau Changhai Giok ini. Ada juga harta karun. Jika Anda menghasilkan uang sambil berburu harta karun, sambil membantu keluarga Lin Sui selesaikan pulau. Insiden aneh. Ini yang terbaik dari kedua dunia. Oke. Maka saya setuju. Pecahkan kejadian aneh di Pulau Yu Chang. Seorang pria sejati memiliki keberanian. Linan, pulau ini sangat berbahaya. Jika Anda pergi, Anda mungkin tidak dapat kembali. Yang lain tidak bisa keluar. Itu tidak berarti saya tidak bisa keluar. Saya akan pergi ke Pulau Yu Changhai. Tunggu aku kembali. Aku akan menikahimu. Linan, Anda menunggu saya. Aku akan pergi denganmu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi berpetualang sendirian. Berhenti membuat masalah. Pulau ini penuh dengan bahaya. Jika Anda pergi, Anda akan mati. Anda juga tahu bahwa jika Anda masuk, Anda akan mati. Kemudian Anda masih mengusulkan untuk melepaskan Linan. Bukankah Anda memintanya untuk mati? Kemudian Linan pergi. Adalah untuk membuktikan bahwa aku mencintaimu. Menunjukkan kemampuan untuk melindungi Anda. Baru kemudian saya mengambil alih ujiannya. Sifat itu berbeda. Saya mengerti. Anda hanya tidak meremehkan Linan. Jika dia memiliki sesuatu, 3 panjang dan 2 pendek, meninggal di pulau itu, saya juga tidak akan hidup. Hai. Gadis, keluar dari sini. Saya satu-satunya bibit Anda. Lin Wenzheng, Lin Laojiu, bagaimana Anda bisa berada di sini? Saya di sini untuk melihat menantu laki-laki saya. Ini adalah rumah saya. 9 tua. Jangan bilangi padaku. Linan adalah putramu. Itu cucu saya. Apakah Lin Sui putrimu? Adalah. Tidak heran saya melihat Lin Sui sejak awal. Ada suasana yang baik. Ternyata itu adalah benihmu. Hanya saya bisa melahirkan anak perempuan yang begitu cantik. Sepertinya mereka tidak bisa bersama lagi. Mengapa kita tidak bisa bersama? Saya hanya anak angkat dari keluarga Lin. Anda mengenali leluhur Anda saat itu. Saya diusir oleh keluarga Lin. Ini bukan masalah utama. Masalahnya adalah putrimu dan cucuku. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Hai anak laki-laki. Jangan mengalahkan bebek Mandarin. Saya tidak. Kami berdua bodoh ketika kami masih anak-anak. Kamu menyukai istriku. Saya suka istri Anda. Pada akhirnya, mereka putus dengan sedih. Jalani hidup mereka sendiri. Saya telah meninggalkan keluarga Lin sekarang, terutama putrimu dan cucuku. Dia saling mencintai. Jika Anda menghalangi, hati-hati agar aku mengacaukan kamu. Hai, putrimu dan cucuku. Mereka pergi ke Pulau Yu Chang. Apa? Saya menguji cucu Anda. Jika Anda ingin mengambil Pulau Giok, hal-hal aneh dipecahkan. Saya berjanji padanya untuk menikahi putri saya. Tempat yang sangat berbahaya. Anda benar-benar membiarkan mereka pergi. Anda pantas dipukuli. Saya menggosok. Kamu memukulku ketika kamu masih muda. Kamu masih ingin mengalahkanku ketika kamu sudah tua. Tidak ada kapal penumpang yang mau menginjakkan kaki di sini. Untungnya, di hadapan saya, fungsi fisik telah diperkuat oleh sistem. Airnya bagus. Berenang di sini. Terdeteksi bahwa pulau itu berkabur di sini. Secara otomatis memperkuat mekanisme tubuh inang. Selamat kepada tuan rumah karena kasar dan berkulit tebal. Memiliki pertahanan seperti beruang. Kecepatan seperti macan tutul. Serangan seperti harimau. Tidak buruk. Memperkuat tubuhku. Jelajahi seperti ini. Saya tidak takut. Linan. Untungnya, itu tiba tepat waktu. Mengapa Anda di sini? Dibeli dari dermaga dengan harga tinggi. Jangan bicarakan ini. Jangan menjelajahi pulau ini. Itu akan mati. Saya bertanya kepada ayah saya. Izinkan saya memberi Anda kondisi pengujian lain. Jika dia tidak setuju, mari kita kawin lari. Xiao Sui, saya telah berjanji kepada calon ayah mertua saya. Bagaimana Anda bisa menyerah di tengah jalan? Jika Anda kembali seperti ini, aku akan berada di depan ayahmu mulai sekarang. Saya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala saya. Jadi, saya akan menjelajahi pulau ini. Selesaikan krisis di sini. Oke. Saya suka momentum dari apa yang Anda katakan dan lakukan. Sekarang setelah Anda mengambil keputusan,
Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Saya memiliki sistem. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, juga dapat melindunginya. Oke. Lalu mari kita lakukan bersama. Temukan keajaiban pulau. Wow, bunga ini sangat besar. Dan berwarna-warni. Sangat indah. Hei, jangan sentuh. Semakin indah hal-hal, semakin berbahaya mereka. Jika benda ini dijual di pasaran, saya tidak tahu apakah ada yang menginginkannya. Bisa dijual seharga beberapa dolar. Pokoknya, install dulu. Tunggu sampai waktu untuk menghubungi petugas lelang. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan harga yang bagus. Linan, mengapa kamu masih memasangnya? Ini adalah bukti bahwa saya datang ke pulau itu. Ketika saatnya tiba, beritahu ayahmu. Saya benar-benar datang untuk menyelesaikan krisis. Saya takut barusan. Tapi saya di sini. Aku akan melindungimu dengan hidupku. Terima kasih. Piranha adalah hal seperti itu. Saya selalu berpikir itu akan ada di film. Saya tidak menyangka itu ada di sini juga. Mungkin. Tim konstruksi ayah Anda sebelumnya. Itu untuk bertemu piranha ini. Tiba-tiba menghilang. Hari mulai gelap. Kita harus mencari tempat untuk beristirahat. Jadi apa yang Anda makan malam itu? Saya tidak membawa apapun. Saya terburu-buru untuk keluar. Saya tidak membawa apapun. Saya terburu-buru untuk keluar. Saya membawa ini. Tidak terlalu mewah. Tidak masalah apa yang Anda makan, selama itu bisa bersamamu. Sepertinya ada sesuatu yang menggigitku. Ular berkepala dua. Di pulau ini, mengapa ada begitu banyak hal aneh? Banyak orang, saya belum pernah melihat ular dengan dua kepala. Linan. Saya merasa sangat buruk. Ular beracun, tapi bagaimana melihatnya? Mengapa wajahnya begitu merah? Linan. Saya merasa mual. Saya ingin berpikir begitu banyak. Saya menginginkannya. Bagaimana situasinya? Ini jelas merupakan tanda keracunan. Bagaimana bisa? Mungkinkah? Racun ular dari ular berkepala dua ini. Ini memiliki efek afrodisiak. Racun ular apa yang begitu kuat? Sistem akan menganalisisnya untuk saya. Mulailah menganalisis racun ular bunga berkepala dua. Resolusi itu berhasil. Sangat beracun memiliki efek afrodisiak. Setelah Anda tertangkap, apakah itu manusia atau hewan atau tumbuhan, akan berlama-lama secara intens. Orang yang kelelahan mati. Solusinya adalah dengan menghisap racun ular. Begitulah. Linan. Saya benar-benar tidak nyaman. Ceher. Sekarang menanyakan Anda merugikan Anda. Anda menanggungnya sedikit lebih lama. Aku akan menghisap racun ular nanti. Pergi. Linan, saya baru saja datang. Hah. Jangan malu. Itu disebabkan oleh racun ular barusan. Saya tidak akan mengingatnya. Mengapa ada begitu banyak ular di sana? Masih berkepala dua. Baru saja, ular semacam ini menggigitmu. Tapi tiba-tiba begitu banyak. Mungkin mereka meminta ke wilayah mereka. Lalu mari kita lari dengan cepat. UPS, tidak. Begitu banyak ular bunga berkepala dua. Toksin juga memiliki efek afrodisiak. Jika Anda menangkap semuanya dan menjualnya, itu pasti akan dijual dengan banyak uang. Tidak benar. Lebih baik mengembangkannya sendiri daripada menjualnya kepada orang lain. Lebih baik mengembangkannya sendiri daripada menjualnya kepada orang lain. Jika Anda membuka kebun binatang atau semacamnya, bukankah mungkin menghasilkan banyak uang? Sistem melumpuhkan ular berkepala dua ini untuk saya. Jangan membunuh. Hai. Tidak ada penangkapan. Ada baiknya membuka kebun binatang. Ide yang bagus untuk tuan rumah. Pikiran cerdas. Sistem harus membagi akun dengan tuan rumah. Hasilkan banyak uang bersama. Apa katamu? Anda juga harus menghasilkan uang sebagai sistem, tentu saja. Segala sesuatu di dunia tidak dapat dipisahkan dari uang. Oke. Mengapa ular-ular itu tiba-tiba menghilang? Mungkin tempat-tempat ini sedikit aneh. Jadi ular-ular ini menghilang. Lalu mari kita cepat ganti tempat untuk beristirahat. Saya takut tinggal di sini. Sesuatu yang lain akan menyerang kita nanti. Ayo pergi. Oke. Pergi. Bantuan, bantu. Jangan datang ke sini, pedang tidak memiliki mata. Linan.
Anda mengenal saya. Saya, Chen Meili. Anda lupa. Ketika kami masih anak-anak, mereka juga buang air kecil bersama di desa, bermain di lumpur. Oh, ternyata itu Anda. Hai. Penduduk desa mengatakan Anda tidak mati. Meninggal. Linan, lalu dia adalah manusia atau hantu sekarang? Namanya Chen Meili. Dia dulunya adalah bunga desa-desa kami. 2 tahun lalu, dia tiba-tiba menghilang. Kemudian, penduduk desa mengatakan dia sudah meninggal. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Hai. Anda adalah manusia atau hantu? Apakah menurutmu aku terlihat seperti manusia atau hantu? 2 tahun lalu, saya tidak pergi ke laut untuk bekerja. Tiba-tiba ada gelombang. Dan kemudian itu membawa saya ke sini. Saya belum kehabisan sampai sekarang. Begitulah. Hai. Anda terus berteriak minta tolong. Bahaya apa yang dihadapi? Ngomong-ngomong, ayo lari. Ada orang biadab di tempat ini. Saya ditangkap di sini oleh mereka. Penyiksaan gila selama 2 tahun. Hanya habis sekarang. Aduh. Jika Anda tertangkap lagi kali ini, kurasa jelek mati. Apa yang harus saya lakukan? Kami tidak akan mati di sini. Jangan khawatir. Dilihat dari bentuknya. Seharusnya kera besar di masa-masa awal peradaban. Saya akan melihat apakah saya bisa bernegosiasi. Jika semua manusia kera ini ditundukkan. Kemudian saya membayar kebun binatang sendiri. Bukankah mungkin menghasilkan banyak uang? Ide bagus. Bahwa. Bisakah kamu berbicara? Kami bukan musuh Anda. Aduh. Linan dan yang lainnya tidak bisa berbicara. Jangan sia-siakan usaha Anda. Ada energi ini. Akan lebih baik untuk memikirkan bagaimana kita bisa melarikan diri. Lingkungan ini buas. Kemana kita berlari? Ayo. Ayo. Kue bisa dimakan. Dapat dimakan. Ayo. Hei, kamu bisa memakannya dengan cepat. Lihat. Tidak peduli kapan, makanan dapat menangkap perut orang lain. Sekarang diperkirakan kita aman. Ngomong-ngomong, Chen Meili, kemudian ketika Anda berada dalam bahaya sebelumnya, mengapa Anda tidak memikirkannya? Gunakan barang-barang modern kita. Untuk menyelesaikan krisis. Ya, lihatlah orang-orang biadab ini. Betapa harumnya mereka makan. Lihatlah orang-orang biadab ini. Betapa harumnya mereka makan. Saya bukan orang bodoh. Hanya di awal, ketika Anda tersapu di sini oleh ombak. Saya tidak memiliki apa-apa yang tersisa pada saya. Hanya 1 lipstik. Kemudian saya pikir saya akan mengajari mereka riasan. Akibatnya, mereka mengambil lipstik. Dia juga makan lipstik. Kemudian dia memukuli saya dengan keras. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah kamu akan menangkap kami ketika kamu sudah makan dan minum? Mereka ingin mengompres Chokie. Berikan dia semua ini. Saya tidak memiliki ini lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Mereka jelas tidak ingin makan apapun. Itu tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka jelas tidak ingin makan apapun. Itu tidak akan membiarkan kita pergi. Sistem host berlaku untuk bermain. Bunuh kera berambut hitam ini. Saya tidak suka berkelahi dan membunuh. Saya ingin menggunakan kebijaksanaan saya untuk menaklukkan kera ini. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan. Iya. Mungkin benda ini bisa. Lihat. Aku adalah dewa yang diutus oleh Tuhan. Saya di sini untuk mencerahkan Anda. Jika kamu berani menggunakan kekerasan melawanku lagi, surga tidak akan memaafkanmu. Yang ini berhasil. Sekarang mereka. Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai dewa. Apa yang akan Anda lakukan? Hei tidak. Saya benar-benar diutus oleh Tuhan untuk membantu Anda. Ini. Bagaimana mereka bisa menjadi baik? Sepotong daging mentah yang begitu besar. Bukan untuk kita makan. Itu harus menjadi keramahan mereka. Ah.
maka Anda tidak bisa makan daging mentah. Makan makanan mentah akan membuat Anda kesal. Lebih baik makan dengan cepat. Mereka sekarang berpikir Anda adalah Tuhan. Lagi pula, Anda memiliki Tinder, jadi itu memperlakukan Anda dengan yang terbaik. Jika Anda tidak memakannya, hanya saja, jangan beri mereka wajah, akan memprovokasi mereka. Berpikir aku Tuhan. Manjakan saya dengan daging mentah. Mengetahui bahwa makhluk abadi yang agung ini memegang api ilahi di tangannya. Berikan aku barang-barang ini kembali. Saya tidak suka makan. Sepertinya dia terintimidasi oleh momentumku. Beginilah cara Anda diperlakukan. Dewa agung ini ingin makan matang. Apakah Anda mengerti daging yang dimasak? Jangan terlalu marah. Jika mereka mengetahuinya. Kami tidak tahu bagaimana kami mati. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mereka sekarang takut akan kemarahanku yang menggelegar. Saya berharap saya bisa menyenangkan Anda. Itu tidak akan keluar dari keranjang. Saya akan pergi. Tikus sebesar itu. Maksudmu mengatakan, biarkan aku makan tikus ini. Hei, saya tidak makan daging mentah. Kamu membiarkanku makan langsung. Tikus besar Linan. Itu adalah orang kera berambut hitam mereka. Makanan yang khusus digunakan untuk menyembah para dewa. Kurasa itu kemarahanmu barusan. Buat mereka berpikir Anda akan memakannya. Linan. Saya pikir mari kita cari kesempatan untuk berlari. Terus hadapi seperti ini. Mereka pasti akan menemukan milik kami. Ada yang salah dengan api ilahimu. Ada yang salah dengan api ilahimu. UPS, tidak. Mereka sekarang berpikir saya adalah Tuhan. Semua yang saya lakukan masuk akal. Tikus sebesar itu. Masukkan ke dalam ruang. Kemudian keluar dan pameran. Diperkirakan Anda bisa membuat gimmick yang cukup. Sistem membawa tikus besar itu keluar angkasa. Ada juga. Biarkan orang-orang kera berambut hitam ini bisa mengerti saya. Tidak masalah. Hilang. Tikus sebesar itu. Itu benar-benar menghilang begitu saja. Anda tidak perlu mencarinya. Tikus besar itu. Itu telah diterima oleh saya. Hatimu. Dewa merasakannya. Tikus besar itu benar-benar terbawa olehmu. Tikus besar itu benar-benar terbawa olehmu. Ya, tentu saja. Saya tidak percaya. Anda seperti tongkat sekarang. Jika Anda tidak percaya, jadi bagaimana tikus besar itu menghilang? Diperkirakan itu adalah sperma itu sendiri. Menghilang sendiri. Oke. Karena Anda tidak percaya. Saya tidak repot-repot menjelaskannya kepada Anda. Tapi, sekarang kelompok kera ini. Anda dapat memahami saya. Percaya atau tidak? Saya tidak percaya. Saya disiksa di sini. Begitu lama. Tak satu pun dari mereka mengerti bahasa mereka. Berdiri aku. Berdiri aku. Berlutut untukku. Menangis untukku. Beri aku senyum. Berdiri aku. Tertawa. Beri saya undian satu sama lain. Mulut. Linan. Ini adalah mereka. Saya benar-benar bisa memahami Anda. Linan. Bagaimana Anda memahami bahasa kera? Luar biasa. Sekarang. Anda tahu betapa kuatnya dewa ini. Oke. Saya bertanya kepada Anda sekarang. Di pulau ini. Apakah ada hantu? Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Seberapa efektif Anda? Hadapi bunga piranha di pulau. Binatang buas atau semacamnya. Bisakah itu dikalahkan? Jika Anda bisa mengalahkannya. Luar biasa. Jempol. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, itu sampah. Beri saya sedikit jempol.
Tidak buruk, tidak buruk. Kemampuan tempur individu dari setiap kera. Mereka semua sangat kuat. Anda akan berada di masa depan. Ikuti saya untuk waktu yang lama. Ada manfaat Anda. Oke. Saya akan mengirimkannya. Misi pertama. Letakkan pulau. Binatang buas. Binatang buas. Berapa piranha yang dibayarkan? Bawa semuanya ke sini untukku. Dewa Agung ini. Ini sangat berguna. Pergi dengan cepat. Sayangnya. Jadi. Pulau Gyokchang. Tidak ada hantu. Beberapa hanyalah hal-hal yang belum diinjakan manusia. Hewan dan tumbuhan yang bermutasi. Selain itu, Anda juga telah menaklukkan masyarakat adat yang tinggal di dalamnya. Membantu Anda menjaga seluruh pulau. Ya, Paman. Saat ini, seluruh pulau Yuchang. Itulah masalahnya sekarang. Tapi, sekarang ada orang biadab yang menjaganya. Diperkirakan tidak akan muncul lagi setiap insiden aneh. Anda bisa berani dan percaya diri. Kumpulkan dana. Kembangkan pulau. Ayah, Linan sekarang telah lulus ujianmu. Anda harus mengatakannya, biarkan aku menikahinya. Sayangnya. Ayah. Apa yang Anda maksud dengan menggelengkan kepala? Hanya tidak setuju, cintamu dengan anak ini. Ayah. Sepakati sebelumnya. Linan lulus ujian. Anda membiarkan kami bersama. Tahukah Anda? Pulau Yuchang penuh dengan krisis. Jika Linan tidak melindungiku, saya mungkin telah meninggal di pulau itu. Lalu tahukah Anda? Anda pergi ke Pulau Yuchang 7 hari ini. Apa yang terjadi dengan keluarga Lin kami? Runtuh. Rantai modal putus. Paman Mulin Ziguo. Membuat kakak ipar melarikan diri. Menyapu buku-buku kamar dagang bintang dan bulan. Semua dana. Apa? Sayangnya, keluarga Lin kami sekarang. Pohon besar yang akan tumbang. Jika tidak cukup untuk waktu yang singkat. Dana masuk untuk menyelamatkan tempat kejadian. Keluarga Lin sudah berakhir. Kita semua harus pergi ke jalan. Mengemis makanan. Jadilah pengemis. Mengapa begitu serius? Seserius itu. Kami adalah kamar dagang Star Moon. Dia telah menjadi orang miskin. Swear juga kalah. Keluarga Nona Lin. Dan identitas presiden kamar dagang bintang dan bulan. Apakah Anda masih ingin bersamanya? Paman. Saya menyukainya. Bukan karena statusnya. Identitas. Dan uang. Saya menyukainya. Itu dia. Maksudmu? Saya juga ingin bersama Swear. Tidak ada kesulitan. Dapat memisahkan kita. Cintaku pada Cher. Tak tergoyahkan. Tapi saya setuju. Pernikahan keluarga Yo. Hanya dengan begitu kita bisa menyelamatkan kesulitan keluarga Lin. Ayah. Mengapa kamu tidak setuju denganku? Buat saja keputusan untukku secara pribadi. Masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Lin. Putra mahkota keluarga Yo, Yo Zeng, sangat terobsesi dengan Anda. Ceher. Hanya mengorbankan diri Anda. Hanya dengan begitu kita dapat membantu keluarga Lin melewati kesulitan. Jika tidak, keluarga Lin akan lengkap. Kamar dagang bintang dan bulan keluarga Lin. Puluhan ribu karyawan juga akan kehilangan pekerjaan. Porsi ini. Saya pikir, Anda harus bisa menanganinya dengan jelas. Linan. Anda pergi. Ayahku benar. Mengorbankan kebahagiaanku sendirian. Iya. Selamatkan seluruh keluarga. Itu sepadan. Ceher. Jangan bersemangat. Bukankah itu hanya kebutuhan untuk mengumpulkan dana? Anda memberi saya waktu. Saya akan mengetahuinya entah bagaimana. Bagaimana Anda mengatasinya? Keluarga Lin sekarang menjadi cangkang kosong. Hanya keluarga Yo yang bisa menyelamatkannya. Sayangnya. Paman. Jadi berapa banyak uang yang perlu Anda kumpulkan? Hanya dengan begitu keluarga Lin dapat diselamatkan. Setidaknya 50 miliar. Oke. 50 miliar. Beri aku 3 hari. Saya akan mengetahuinya entah bagaimana. 3 hari. Besok akan menjadi pangeran dari keluarga Yo. Hari menikahi Swear. Jika Anda bisa menyelamatkan keluarga Lin. Saya bisa menolaknya. Tapi 3 hari. Sudah terlambat. Oke. Besok. Saya akan mengumpulkan uang sekarang. Siapapun bisa mengucapkan kata-kata besar. Hari-hari miskin yang dijalani keluarga Anda. Bagaimana Anda menyelesaikannya? Ceher. Beristirahatlah. Istirahat sebentar. Bersiaplah untuk menikah. Sayangnya. Kakek. Aduh, kakek. Oh, cucuku yang baik. Anda kembali.
Kali ini saya pergi ke Pulau Yu Changhai. Izinkan saya memberitahu Anda, Lin Hai dan saya. Kami mengakui. Tidak. Kakek. Dengarkan saya. Dia mengalami kecelakaan di keluarga Lin Sui. Saya sangat membutuhkan uang. Bahwa Anda menggunakannya untuk melindungi lupa sebelumnya. Giok masih ada. Saya ini. Cepat keluarkan. Ada juga 10 juta yang saya berikan sebelumnya. Apakah Anda berada di ban? Cepat beri saya kartu itu. UPS, apa yang terjadi? Saya tahu. Hal lama Lin Hai. Dia bermain trik. Tidak, sengaja menghalangi Anda untuk jatuh cinta dengan Lin Sui. Aku akan membersihkannya sekarang. Hei, tidak. Hai kakek. Kakek, dengarkan saya. Sekarang keluarga Lin Sui memiliki masalah dengan dana, tersapu oleh pamannya. Ada 50 miliar lubang, perlu ditambah. Jika tidak, dia perlu menikah. Menikahi seseorang yang tidak dia sukai. UPS ini, saya sekarang. Cepat saja dan taruh barang-barang berharga padaku. Bawa ke rumah lelang untuk dilelang. Selamatkan keluarga Lin. Selamatkan aku, Sui. Ini. Dan hal-hal seperti itu. UPS. Uang di kartu ini. Saya tidak memindahkan 1 poin pun. Kakek, dan seorang bayi. Anda menunggu. Aku akan mengambilnya untukmu. Hai. Ini adalah botol bulu Phoenix. Cangkir untuk diminum oleh Ratu Kuno. Di hadapan saya, diusir oleh keluarga Lin. Ini juga kompensasi bagi saya. Hai. Apa? Telah. Sayangnya, masa lalu. Biji wijen busuk Chen Guzi. Saya tidak menyebutkannya. Hai. Anda cepat. Pergi dan kumpulkan uang. Saya juga memikirkan cara. Lihat Anda, sepupu yang melakukan teknik. Bisakah Anda memberi saya uang? Oke. Cepat. Pergi dengan cepat. Sayangnya. Hai. Saudara Lin. Semua lot diberikan kepada Chen Lao. Dia juga memeriksa barang-barang. Secara pribadi, saya merasa sangat baik. Tapi itu jauh darimu, saudara. Harga yang Anda inginkan. Chen Lao berkata dia tidak bisa menjaminnya. Lelang, tapi dia melakukannya. Tidak peduli berapa harga transaksinya. Hanya komisi 10% yang diambil. Terima kasih. Apa yang Anda sopan? Mereka adalah saudara ketika mereka keluar. Semua orang. Terlambat. Biarkan semua orang berpartisipasi dalam pelelangan. Orang tua itu benar-benar tidak bisa pergi. Tapi memang ada barang yang baik. Tidak demikian. Itu tidak akan mengganggu tidur Anda. Chen Lao. Saya bangun dari Gentle Township. Jika malam ini banyak. Jika Anda tidak bisa memuaskan saya. Nanti. Anda mengadakan lelang lagi. Saya tidak akan datang. Hahaha. Yao Xiao menghargai wajahnya. Saya menjamin reputasi saya. Yao Xiao. Ketiga lot ini. Tentu saja. Mengejutkan semua orang. Anda berasal dari keluarga Yao. Iya. Siapa Anda? Tidak ada. Mari kita lanjutkan lelang. Memotong. Tunjukkan nasib Anda. Semua orang. Silakan lihat. Apa ini? Saya belum pernah melihatnya. Apa ini? Itu adalah, ya Tuhan, Anda lihat. Wah. HMPH. Apa ini? Gelas anggur tembaga. Ular. Bunga. Ini adalah lot malam ini. Sayangnya, ini agak mengecewakan. Ya, itu mengecewakan. Itu saja. Tidak, itu tidak akan. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Gelas anggur tembaga ini. Itu disebut cangkir bulu Phoenix. Lulus penilaian otoritatif. Itu milik periode dinasti Song. Dan itu ketika Ratu Dinasti Song dikanonisasi dengan Kaisar. Botol anggur yang digunakan untuk menyerahkan gelas. Nilainya. Anda bisa membayangkannya. Gelas anggur yang digunakan oleh Ratu Dinasti Song. Itu bagus. Saya suka hal-hal yang digunakan wanita. Chen Lao. Berapa harga awal cangkir ini? Jangan khawatir, semuanya. Tunggu saya selesai memperkenalkan. 3 bagian diambil bersama-sama. Meskipun ular itu sudah mati. Tapi itu berkepala 2. Ini mengandung racun afrodisiak. Ini sangat berharga untuk penelitian. Fotografer perlu memikirkannya sebelum memotret. Selanjutnya. Lot ini. Sumbernya bagus. Piranha dalam film. Semua orang telah melihatnya. Inilah esensi dari piranha. Meski layu. Tapi setelah pelelangan. Setelah menemukan 2 ahli untuk dinilai. Temukan akarnya. Dan benang sari. Mengandung khasiat obat khusus.
Ini agak menarik. Semua orang kurang lebih terlibat dalam industri bahan obat. Jika Anda mengambilnya kembali, bawa kembali untuk belajar, mungkin bisa menaklukkan banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semua orang. 3 item. Saya sudah memperkenalkan 3 lot. Jangan membongkar dan memotret secara terpisah. Perlu memotret bersama. Harga awal adalah 5 miliar. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 juta. 5 miliar. Dan bunga piranha jenis apa? Tampilannya sama seperti di film. Tapi dia meninggal. Iya. Jika Anda membelinya, nilai obatnya tidak mencukupi. Sulit untuk menembak. Adapun gelas anggur tembaga, ada juga beberapa nilai. Tetapi Anda harus mulai memotret 3 buah. Itu berarti sedikit jual beli. Semua orang. Tidak ada yang mau menembak. Semua orang di sini biasanya tidak buruk untuk uang. Mereka semua adalah bos besar dengan status tinggi. Harga awal ini adalah 5 miliar. Untuk kalian. Gerimis. Gerimis. Tetapi kita tidak dianiaya. Yo Xiao. Orang-orang menyukai gelas anggur itu. Berbalik dan membeli. Kita bisa minum segelas anggur. Selain itu, Anda akan menikahi Lin Sui dari keluarga Lin. Pada saat itu, Anda juga bisa menggunakan gelas anggur itu. Ayo minum. Itu masuk akal. Hahaha. UPS. Kecuali gelas anggur ini. Ular ini dan bunga piranha ini. Jika itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan Chen Lao. Kemudian keluarga Yo saya membelinya. Itu juga bisa menghasilkan banyak uang. HMPH. Oke. Saya akan membayar 5,1 miliar. Beli. Cobalah untuk bahagia. Haha. Suasana Yo Xiao. Tawaran Yo Xiao Du. Semua orang. Atau coba juga. Yo Xiaogan memotret ketiga lot ini. Yo Xiao pasti pernah melihatnya. Apa yang luar biasa dari ketiga lot ini? Yo Xiao dulu memiliki mata yang tajam. Apa yang dia foto? Selama dia menjual, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Saya akan membayar 5,2 miliar. Saya akan membayar 5,5 miliar. Hai. Jangan berkelahi. Saya akan membayar 6 miliar. Lelang ketiga lot ini. Siapa yang ingin menembak lagi? Ini dengan keluarga Yo saya. Saya tidak bisa melewatinya. Bagaimana ini bisa? Itu terlalu mendominasi. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Yo Xiao. Anda tidak bisa membanjiri orang seperti itu. Ayo rumah lelang Jinshuo. Bagaimana Anda akan berbisnis di masa depan? Hahaha. Hanya sekali. Berikut ini bukan contoh. Jatuhkan palu. Sayangnya, Linan berkata sebelumnya. Harga harus dinaikkan sebanyak mungkin. Yang terbaik adalah berhasil menaikkannya menjadi 70 miliar. Sekarang sepertinya. Sayangnya. Selamat kepada Yo muda. Hahaha. Hahaha. Ayo. Turunkan. Kembali. Kirim ketiga hal ini ke villa saya. Yo Xiao yang baik. Bahwa, lot berikutnya. Apa itu? Tunggu sedikit lebih lama. Saya akan bertanya kepada klien. Lihat apakah masih ada lot untuk dilelang. Tunggu sebentar. Itu hanya terjual 6 miliar. Tidak cukup menjadi 50 miliar. Sayangnya. Saudara Li. Saya pergi ke kamar mandi terakhir kali. Anda memberitahu Chen Lao, saya punya lot lain. Hai. Biarkan dia menstabilkan suasana hati para tamu. Berjalan dengan baik. Hai. Bagaimana dengan orang-orang? Kemana Anda pergi? Hai, saudara Lin. Mengapa Anda di sini? Chen Lao meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Banyak tamu yang mengantuk. Berteriak untuk mengakhiri pertunjukan. Katakanlah Anda menyimpan hal-hal baik. Saya akan menembak lagi besok. Apa maksudmu? Ini. Anda menempatkan ini. Serahkan kepada Chen Lao. Itu harus dijual dengan harga yang bagus. Ini. Apa ini? Ini adalah sisik ikan. UPS. Jangan khawatir, lupakan saja. Saya menunggu kabar baik Anda. Pergi dengan cepat. Oke.
6 miliar. Terjual, dan terjual. Sungguh, terjual 60 miliar. Ya Tuhan. Membuat rumah lelang Jinshuo. Pernah. Harga lelang tertinggi terjual. Ada juga, Saudara Lin. Anda tahu apa yang Anda berikan kepada saya? 2 skala. Apa itu? Chen Lao tidak mengidentifikasinya. Apa itu? Itu masih Yao Xiao. Diakui. Besok. Akhirnya, keluarga Lin bisa diselamatkan. Swear tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri. Hei ya. Saudara Lin. Yao Xiao yang mengambil sisik naga. Saya ingin bertemu klien. Chen Lao meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Untuk melihat atau tidak melihat. Oke. Tidak masalah. Oke, hai. Yao Xiao Chen Lao. Orang-orang ada di sini. Hahaha. Saudara. Ternyata, ini adalah nasibmu. Hahaha. Ada barang bagus semacam ini. Anda harus memikirkan saya. Benda ini adalah keluarga Yao saya. Saya pernah mendapatkan sepotong. Jika tidak, itu tidak akan dihabiskan. Dibeli dengan harga setinggi itu. Hahaha. Kali ini semua tentang berteman. Hahaha. Oh iya. Besok saya menikah. Jika ada waktu, datang dan minum anggur pernikahanku. Hahaha. Pernikahan. Mungkinkah dia dan Swear menikah? Hari ini adalah Pangeran Yao Zheng. Hari besar. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Selamat datang pengantin wanita, Lin Sui. Berbahagialah, Swear. Dia tidak akan kembali. 50 miliar. Jika tidak ada keluarga dengan warisan yang dalam, saya tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Saya tahu. Tapi saya masih ingin dia datang. Bahkan jika dia tidak meraih pernikahan, saya mungkin benar-benar pergi bersamanya. Nanti. Aku akan menyerahkan putriku kepadamu. Saya harap Anda memperlakukannya dengan baik. Jangan biarkan dia dianiaya. Ayah mertua. Lihat apa yang Anda katakan. Situasi keluarga Lin Anda. Anda tahu lebih baik daripada orang lain. Ketika Lin Sui menjadi wanitaku, saya memintanya untuk berlutut. Dia tidak tahan. Anda. Lebih baik menunjukkan kepada saya lebih sedikit prestise para tetua. Tunggu sebentar. Lin Sui adalah wanitaku. Saya telah mengumpulkan 50 miliar dolar. Ayah mertua. Anda dapat berbicara dan menghitung. Tidak apa-apa. Saya tidak terlambat. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Saudara Lin. Yang mana yang kamu lakukan? Saya minta maaf. Lin Sui adalah wanitaku. Saya di sini. Ini adalah perampasan pernikahan. Ada 50 miliar dalam kari. Kata sandinya adalah 66. Ayo pergi. Saya tidak menyangka anak ini mengumpulkan 50 miliar. Aku menganggapmu sebagai teman. Kamu merampok pengantin perempuanku, Lin Sui. Kamu adalah pengantin perempuanku. Anda keluar dari sini. Saya akan pergi. Yao Zheng. Perhatikan kata-kata Anda. Apa pengantin Anda? Pernikahan belum selesai secara resmi. Selain itu, tidak perlu menikahi keluarga Yao Anda. Aku bahkan tidak perlu melihat matamu. Saya memberitahu Anda dengan jelas. Pernikahan dibatalkan. HMPH. Oke. Tepat. Saya mengambil pendaftaran rumah tangga asli. Anda juga mengenakan gaun pengantin. Ayo dapatkan sertifikatnya.